Seketika aku menangis. Aku temukan alat kontrasepsi di tas kerja suamiku. 2 bulan kemudian seorang wanita datang, meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Ternyata namaku Kumala. Aku perempuan biasa. Tak cantik, tak istimewa, tak berpendidikan tinggi. Tapi aku bahagia dengan hidupku yang sederhana. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, aku sudah bangun, menyiapkan sarapan untuk Aris, suamiku, dan bekal untuk anak kami yang masih duduk di kelas 2 SD. Rumah kami kecil, berdempet dengan rumah-rumah lain di gang sempit daerah Ciledug. Di pagi hari, suara ibu-ibu menyapu halaman, anak kecil menangis, dan radio tetangga menjadi latar yang sudah biasa menemaniku menyeduh kopi hitam untuk Aris. Aris, suamiku, bukan pegawai kantoran. Ia bukan orang berdasi, bukan juga laki-laki yang suka pamer foto liburan. Ia tukang servis AC keliling. Kadang naik motor, kadang kalau motornya rusak ya naik angkot, bawa tangga lipat kecil dan tas perkakas kemana-mana. Tapi aku bangga. Sungguh. Karena setiap hari ia pulang dengan peluh di leher dan noda oli di kuku-kukunya, tanda laki-laki pekerja keras. Orang-orang di kampung memanggilku Bu Kumala Posyandu. Soalnya, tiap minggu aku aktif bantu-bantu di balai RW, timbang bayi, bagiin bubur kacang hijau, nyatet data ibu hamil. Aku nggak dibayar, tapi rasanya senang bisa berguna. Orang bilang aku orang yang terlalu baik. Terlalu sering nolong, terlalu sering ngasih pinjaman kecil-kecilan ke tetangga, terlalu sering senyum bahkan saat disakiti. Tapi aku anggap itu berkah. Kalau hatiku masih bisa tersenyum, berarti Tuhan belum pergi dari hidupku, kan? Rumah tangga kami tampak harmonis. Aku dan Aris jarang bertengkar. Ia bukan pria romantis, tapi tak pernah berkata kasar. Tiap ulang tahunku, ia hanya memberi ucapan pelan sambil menyeruput kopi. Tapi itu cukup. Aku tak minta bunga, aku cuma minta dia pulang. Dan selama ini, dia selalu pulang. Meski makin kesini, waktunya mulai berubah. Dulu, jam 5 sore sudah ada di rumah, ikut makan, main sama anak. Tapi beberapa bulan belakangan, ia sering pulang jam 9, kadang jam 10. Katanya orderan banyak. Banyak pelanggan baru, katanya. Aku percaya. Karena tiap sore aku memang lihat dia bersiap, lengkap dengan seragam kerjanya yang makin pudar warnanya. Aku bangga punya suami kayak Mas Aris, ucapku suatu malam saat kami duduk di teras. Dia hanya menoleh sebentar dan tersenyum kecil, lalu lanjut memoles motornya yang mulai aus di sana-sini. Aku tidak tahu, apakah senyum itu adalah senyum syukur, atau senyum yang menahan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Semua orang di kampung mengenal Aris. Mereka menyapanya ramah, dan dia pun dikenal tak pernah menolak kerjaan, walau cuma servis kipas angin atau sekadar cek saluran AC bocor. Dari situlah aku makin yakin, hidup kami sederhana, tapi utuh. Kadang saat aku belanja ke pasar, penjual sayur langgananku bilang, "Suamimu rajin banget ya, Bu Kumala. Lihat tadi pagi udah bawa tangga ke arah Cipadu." Atau tukang ojek di ujung gang cerita, "Aris tuh kerjaannya nggak pernah keluhan. Beda sama yang lain, kalau disuruh naik ke plafon, mundur." Dan tiap kali dengar itu, hatiku hangat. Aku menyeka keringat di dahi, sambil berkata dalam hati, beginilah seharusnya hidup. Tak mewah, tapi jujur. Tak romantis, tapi saling percaya. Tapi entah kenapa, dalam beberapa waktu terakhir, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan besar, hanya sekelebat rasa. Seperti bayangan yang bergerak di balik kaca. Contohnya,
Sepatu kerja Aris yang mendadak bersih setiap pulang, seakan bukan dipakai untuk naik plafon rumah orang. Atau wangi tubuhnya yang sedikit berbeda, tak lagi seperti keringat bercampur debu AC, tapi seperti parfum pinjaman. Lalu kebiasaannya menyimpan ponsel. Dulu, HP-nya sering ia letakkan sembarangan di meja makan. Tapi sekarang, ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Aku diam. Karena aku percaya, diamku bukan berarti bodoh. Tapi karena aku yakin, kalau kita berbuat baik, kita juga akan menerima yang baik. Keyakinan itu yang selama ini kupeluk. Seerat mungkin. Suatu malam, setelah selesai menidurkan anak, aku keluar ke dapur untuk mengambil air. Kulihat Aris duduk di ruang tamu, menelepon seseorang. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku tak ingin curiga, tapi hatiku menolak untuk tak merasa. Karena perempuan, sekuat apapun menolak firasat, tetap punya detak jantung yang lebih jujur dari otak mereka sendiri. Dan malam itu, aku mulai menyadari, mungkin hidup yang kupikir utuh ini sedang ada lubang kecil yang perlahan membesar. Tetapi aku bukan perempuan yang akan langsung marah. Aku bukan yang suka menjerit, melempar piring, atau menuduh tanpa bukti. Aku adalah Kumala, yang percaya bahwa kebenaran akan datang pada waktunya. Yang tahu, kalau Tuhan sedang menguji, maka bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Maka aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Masih ke posyandu, masih antar anak sekolah, masih menyeduh kopi setiap pagi. Tapi diam-diam, aku mulai membuka mata lebih lebar. Karena dalam diam, aku tahu, cinta yang disembunyikan akan menggigil, tapi kebohongan yang dipelihara akan meledak. Pagi itu langit Ciledug mendung. Bukan mendung yang siap hujan deras, tapi mendung yang menggantung malas di atas genteng-genteng kusam perkampungan. Angin berhembus pelan, membawa aroma sabun cuci dan bau gorengan dari warung depan gang. Kumala, seperti biasa, tengah duduk di lantai dapur belakang. Tangannya sibuk mengucek baju-baju kotor, sebagian besar milik Aris, kaos oblong berwarna pudar, celana kerja dengan noda hitam di lutut, dan sepasang kaos kaki yang entah kenapa selalu bau tanah. Di sisinya, ember berisi air sabun mulai berubah abu-abu. Deterjen murah yang ia beli di warung Pak Edi tak terlalu wangi, tapi cukup untuk membuat baju bersih. Kumala mengangkat satu persatu baju untuk dikibaskan sebelum dibilas, dan saat itulah matanya tertumbuk pada tas kerja Aris yang tergeletak sembarangan di atas kursi plastik. Tas itu biasanya selalu dibawa Aris kemanapun. Ia tak pernah membiarkannya ditinggal. Tapi pagi ini, mungkin karena tergesa-gesa mengejar janji servis AC di Cipadu, Aris lupa membawanya. Kumala sebenarnya tak pernah punya niat mengobrak-abrik barang suaminya. Ia percaya. Selama ini, ia selalu percaya. Tapi entah kenapa, pagi itu, ada dorongan kecil yang tak bisa ia abaikan. Seperti bisikan pelan dari dalam dada yang berkata, "Buka, lihat, tak akan ada salahnya tahu." Dengan tangan setengah basah, ia mengambil tas itu dan membukanya pelan. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda yang biasa. Kunci pas, obeng, lem AC, sepotong lap kotor, dan sebuah kotak kecil plastik berwarna hitam. Ringan. Terlihat baru. Kumala membuka tutupnya, dan di dalamnya, ia melihat dua buah alat kontrasepsi pria. Tangannya gemetar seketika. Napasnya tercekat. Ia menatap benda itu seperti menatap ular berbisa. Alat kontrasepsi itu masih baru. Tersegel rapi. Ia membukanya. Melihat merek yang asing. Lalu menatap kosong pada ujung jari-jarinya sendiri.
Aris dan Kumala sudah lama tak menggunakan kondom. Sejak anak mereka lahir 5 tahun lalu, mereka sepakat untuk tidak menambah anak dulu. Kumala sempat pakai KB suntik, lalu berhenti karena efek sampingnya membuat siklus haidnya berantakan. Setelah itu, mereka lebih sering menahan diri. Bahkan, belakangan ini, hubungan mereka pun nyaris tak ada. Aris bilang capek, selalu capek, dan Kumala menerima itu dengan pengertian. Tapi kini, mengapa benda ini ada di dalam tasnya? Untuk siapa? Kumala terduduk di lantai. Ember sabun di depannya kini terasa jauh. Dunia di sekelilingnya seperti mengecil. Suara burung yang biasa terdengar dari pohon jambu belakang rumah pun mendadak sunyi. Ia menatap kembali kotak kecil itu. Ada 2 isinya. 2. 1 bisa kebetulan. 2. Terencana. Kumala mencoba mencari logika lain. Mungkin itu milik teman Aris? Mungkin Aris menemukan dan belum sempat dibuang? Mungkin itu sisa zaman dulu yang tak sengaja terbawa? Tapi semua itu hanya alasan yang terdengar seperti pembelaan kosong. Karena ia tahu, perempuan selalu tahu. Saat suami berubah, saat rumah terasa dingin tanpa kata, saat sentuhan mulai terasa asing. Hari itu, Kumala tak ke posyandu. Ia hanya duduk di kamar. Kadang termenung. Kadang memandangi tas Aris seolah mencari jawaban yang tak pernah bisa dijawab hanya dengan menatap. Siangnya, ia memasak seperti biasa, tapi tanpa semangat. Sore, saat anaknya pulang sekolah dan minta disuapi, Kumala tetap menyuapi. Tapi senyumnya sudah lain. Dan malamnya, saat Aris pulang dengan langkah tergesa seperti biasa, Kumala menyambutnya dengan teh manis dan sepotong tahu goreng. Tapi matanya tidak menyambut seperti biasanya. Capek, Ma, gumam Aris sambil menjatuhkan diri ke lantai ruang tengah. Ada orderan dadakan di Pondok Aren. AC rumahnya bocor. Kumala hanya mengangguk, lalu diam. Aris tak menyadari, atau pura-pura tak menyadari. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu 5 watt yang menggantung di ruang makan kecil mereka, Kumala duduk lebih lama dari biasanya. Menatap piring kosong. Dan menatap laki-laki yang dulu ia sebut rumah. Kini, laki-laki itu menyimpan rahasia. Beberapa hari setelahnya, Kumala masih belum bertanya. Ia simpan temuan itu di tempat rahasia, dalam laci bawah tempat baju daster. Tapi pikirannya tak bisa berhenti bertanya. Setiap Aris keluar rumah, ia menghitung jamnya. Setiap Aris menyentuh ponsel, ia mencuri-curi lirikan. Setiap Aris mencium keningnya sebelum berangkat, bibir Kumala membeku. Ia mulai membuat jurnal kecil. Mencatat jam keluar dan pulang. Kemana katanya ia pergi? Siapa katanya kliennya hari itu? Bukan karena ia hendak jadi detektif, tapi karena hatinya tak bisa lagi menelan semua begitu saja. Suatu malam, saat Aris sudah tertidur pulas, Kumala duduk di teras rumah. Ditemani gelas kopi hitam yang dingin, ia membuka kembali kotak kecil itu. Ia menatapnya lama. Benda sekecil itu, tapi bisa menumbangkan seluruh kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Tangannya gemetar. Bukan karena takut kehilangan suami, tapi karena ia takut kehilangan dirinya sendiri dalam kebohongan yang perlahan-lahan menjerat. Karena selama ini, Kumala percaya, rumah tangga tak harus sempurna, asal jujur. Tapi jika kejujuran pun mulai dicuri pelan-pelan, apa yang tersisa untuk ia pertahankan?
Pagi harinya, Aris bersiap seperti biasa. Memakai seragam kerjanya yang mulai robek di ujung lengan. Kumala hanya menatap, lalu berkata pelan, "Mas, tasmu ketinggalan kemarin. Aku taruh lagi di atas lemari." Aris menoleh. Matanya sekejap panik. Tapi ia cepat menutupinya dengan senyum. "Oh, iya, makasih." Dan dalam sepersekian detik itu, Kumala melihat sesuatu, rasa bersalah yang terlalu cepat disembunyikan. Dan ia tahu, petaka itu nyata. Hanya menunggu waktu untuk meledak. Malam di Ciledug itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kumala duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya sambil menatap tembok yang remang diterangi lampu belajar. Di luar, suara motor lewat sesekali, bercampur nyanyian serangga dan dengkuran Aris yang tertidur di sisi lain ranjang. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya tidak ikut tenang. Satu benda kecil yang ia temukan beberapa hari lalu, kotak kondom yang ada di tas Aris, masih tertanam dalam ingatan, menempel erat seperti duri tak kasat mata. Kumala belum berani bertanya, belum berani menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi sejak saat itu, perhatiannya berubah. Bukan curiga yang berlebihan, tapi perempuan yang pernah mempercayakan seluruh hidupnya pada seorang laki-laki, akan tahu kapan harus mulai diam-diam mengamati. Dan itulah yang ia lakukan. Sejak pagi berikutnya, Kumala mulai memperhatikan kebiasaan Aris yang dulu tampak biasa, tapi kini mengganggu. Misalnya, ponsel. Dulu, Aris termasuk tipe suami yang cuek. HP-nya sering tertinggal di meja makan, kadang lupa dicharge, bahkan kadang mati total karena habis baterai dan dia baru sadar malam. Tapi sekarang, ponsel itu selalu dalam sakunya. Bahkan saat ke kamar mandi, bahkan saat tidur, ia letakkan di bawah bantal. Dan ia tak lagi membuka layar ponsel di ruang terbuka. Semua dibalas dengan tubuh membelakangi, atau diselipkan cepat ke dalam saku saat Kumala mendekat. Kumala mencatat semua ini dalam diam. Bukan karena ingin mencari-cari kesalahan, tapi karena nalurinya mulai menuntut jawaban. Lalu sikap Aris yang dulu cerewet, kini lebih banyak diam. Biasanya, pulang kerja, ia suka cerita soal pelanggan yang cerewet, AC yang berjamur, anak kos yang belum bayar. Tapi kini, hanya 1-2 kalimat, lalu diam, lalu mengunyah makanan tanpa menatap istrinya. Kadang, ia bahkan makan sambil membuka YouTube, sesuatu yang dulu ia anggap gak sopan di meja makan. Kumala mencoba mencairkan suasana. "Mas, pelanggan hari ini banyak." Aris mengangguk singkat. "Lumayan," katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh. "Servis di daerah mana aja?" "Bintaro," jawabnya cepat, lalu berpura-pura fokus ke video di ponsel. Kumala hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, angin mulai bergerak kencang. Malam itu, ketika Aris tertidur lebih dulu, Kumala duduk di tepi kasur. Ia menatap punggung suaminya yang menghadap tembok, tubuhnya tampak lelah. Tapi apakah itu benar-benar kelelahan kerja? Atau lelah menyimpan sesuatu? Kumala menunduk, menatap jemarinya sendiri. Jemari yang selama ini melipat baju suami, menyuapi anak, memijat kaki lelah Aris setiap malam. Tapi sekarang, jemari itu kaku, tak berani bergerak. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena rasa takut. Takut jika semua ketakutan yang ia simpan dalam hati ternyata benar. Keesokan harinya, saat Aris sedang mandi, Kumala sempat melihat ponselnya di meja. Tapi kini ada sandi. 4 angka.
Ia coba tanggal lahir anak mereka. Gagal. Coba ulang tahun pernikahan. Gagal lagi. Ponsel itu kini bukan lagi benda netral. Ia menjadi dinding. Dinding antara mereka. Dan dinding itu makin tinggi dari hari ke hari. Suatu malam, Kumala bertanya hati-hati, "Mas, akhir-akhir ini sering banget pulang telat. Capek, ya?" Aris mengangguk sambil menyalakan rokok. "Iya, kerjaan banyak." "Sering banget ke arah Bintaro, ya?" tanyanya, menyebut nama daerah dengan nada ringan. Aris berhenti sejenak. Matanya sempat bergerak, lalu cepat mengangguk. "Iya, banyak pelanggan di sana akhir-akhir ini." Kumala mengangguk pelan, lalu berdiri untuk menyeduh teh. Tapi di dalam hati, ia mencatat satu hal. Aris menjawab terlalu cepat, terlalu lancar. Seperti sudah disiapkan. Hari-hari selanjutnya, Kumala makin jarang bicara. Bukan karena dendam, tapi karena takut suaranya akan gemetar. Ia memilih mengamati dari kejauhan, seperti penonton di teater yang menunggu klimaks cerita. Dan setiap hal kecil, dari cara Aris menjawab pesan dengan senyum tersamar, dari bagaimana ia menyimpan pakaian dalam terpisah dari cucian, dari parfum yang kadang berubah wanginya. Semuanya seperti serpihan kaca kecil yang perlahan menyayat satu persatu keyakinan yang dulu Kumala genggam kuat. Tetangga mulai bertanya, "Bu Kumala, sekarang Mas Aris sering keluar kota ya? Kok rumah sering sepi?" Kumala hanya tertawa. "Kerjaan banyak," katanya. Padahal dalam hati, ia ingin menjawab, "Iya, rumah kami mulai sepi." Tapi bukan karena tak ada orang, tapi karena cinta di dalamnya mulai menyusut. Suatu sore, anak mereka, Dava, menarik ujung bajunya. "Ma, ayah kok sekarang suka nggak jawab kalau aku panggil? Dengerin HP terus." Kumala memeluk anaknya. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dan malamnya, ia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu sengaja tak dinyalakan, hanya cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela. Ia duduk lama, dalam diam, dalam takut, tapi juga dalam pertanyaan yang mulai menyiksa. Jika benar ada orang ketiga, apakah aku siap kehilangan Aris? Atau, apakah aku siap kehilangan diriku sendiri demi tetap bersamanya? Kumala bukan perempuan cengeng. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke lantai semen yang dingin, seperti kejujuran yang selama ini ia simpan dalam hati, tak bersuara, tapi nyata. Dan di detik itu, rasa takutnya tak lagi bisa ditutup-tutupi. Takut kalau ia selama ini hanya menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah ditinggalkan dari dalam. Pagi itu, Kumala memutuskan membeli beras dan minyak di warung Busum. Seperti biasa. Gang kecil di Ciledug sudah mulai ramai dengan lalu lalang anak sekolah dan ibu-ibu yang menggendong ember cucian atau membawa tas belanja. Di udara, aroma tahu goreng bercampur asap knalpot, kombinasi khas pagi kampung yang ia kenal seumur hidup. Warung Busum berada di pojok gang, bersebelahan dengan tukang tambal ban. Disinilah biasanya para ibu duduk sambil mengobrol, membahas apa saja, harga cabai, anak tetangga yang dapat beasiswa, sampai suami orang yang mulai aneh. Hari ini, Kumala hanya ingin cepat pulang. Perasaannya masih terikat kuat pada malam-malam penuh diam bersama Aris. Tapi takdir, kadang punya caranya sendiri untuk menyingkap yang tersembunyi. Begitu ia melangkah ke dalam warung, dua orang ibu sedang duduk di bangku panjang, menghadap rak biskuit. Mereka tidak sadar Kumala masuk karena posisinya sedikit tertutup tumpukan beras. Lo udah lihat cewek kontrakan baru di ujung gang RW 03? Kata suara pertama, Bu Eti, yang Kumala kenal sebagai istri ketua RT lama.
Yang rambutnya panjang, suka pakai daster bunga-bunga itu, sambut suara lain, Bu Iwin, ibu muda yang punya 2 anak kecil dan dikenal suka ngintip dari jendela. Iya, yang itu. Masih muda banget, cantik pula, kayak anak salon, kata Bu Eti, setengah berbisik setengah tertawa. Kumala, yang tengah mengambil 1 liter minyak curah, berhenti sejenak. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena merasa tersentuh gosip, tapi karena kata-kata berikutnya menjatuhkan petir kecil ke telinganya. Tiap sore tuh dijemput cowok naik motor dinas. Plat merah. Loh, tapi bukan orang kantor. Kayak tukang servis. Tukang AC mungkin, soalnya bawa tangga. Loh, iya. Gue juga lihat. Yang motornya biru, ada box alat gitu ya? Iya dan cowoknya? Yah, lumayan. Coklat manis gitu kulitnya. Badan agak kurus. Persis kayak. Kumala menahan napas. Kayak Aris. Batinnya berkata. Tapi ia tidak bergerak. Tidak menyela. Tidak menyatakan kehadirannya. Tubuhnya berdiri kaku di depan rak mie instan, tapi telinganya menyimak setiap kata yang kini seperti pisau perlahan menoreh. Terus, gue kira itu suaminya, lanjut Bu Iwin. Tapi katanya, cewek itu statusnya masih sendiri. Gak ada surat nikah. Dulu katanya kerja di salon, tapi sekarang udah enggak. Sering keluar kota bareng tuh katanya. Tapi ya gitu, diam-diam. Gak pernah kenalin cowok itu ke tetangga. Kalau bener tuh cowok tukang AC, pinter juga ya nyari cewek. Udah muda, rumah dikontrakin, dijemput pakai motor. Tawa kecil menyusul. Ringan. Tapi di telinga Kumala, terdengar seperti paku berjatuhan. Ia ingin keluar. Ingin melangkah dan menyudahi semua. Tapi tubuhnya seolah membeku di tempat. Matanya menatap kosong ke arah rak sabun, tapi pikirannya terlempar ke wajah suaminya. Aris, tukang servis AC keliling. Motor biru dengan boks alat. Tubuh kurus, kulit coklat manis. Apakah ini hanya kebetulan? Atau teka-teki yang selama ini ia simpan dalam diam akhirnya menunjukkan potongan penting? Bu Kumala ya? Dari tadi diam aja. Suara busum membuyarkan semuanya. Kumala tersentak pelan, lalu memaksa tersenyum. Iya, Bu. Maaf, saya sambil mikir mau beli apa. Oh, biasa. Pagi-pagi memang otak masih ngumpul, kata Busum sambil tertawa kecil, tak sadar ada badai di balik wajah tenang Kumala. Kumala bayar belanjaannya, tak menoleh sedikit pun ke arah Bu Eti dan Bu Iwin. Tapi sebelum pergi, ia sempat mendengar 1 kalimat lagi. Kalau benar itu selingkuhan, kasihan ya istri sahnya. Masih muda, baik, malah ditusuk dari belakang. Kumala menelan ludah. Bukan karena takut, tapi karena dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Perjalanan pulang terasa jauh. Padahal hanya 5 menit jalan kaki. Tapi di tiap langkah, bayangan demi bayangan menari di pikirannya. Gadis muda, dikontrakan, dijemput tukang AC, motor biru, tangga, diam-diam, tak kenalkan ke tetangga. Semua kata itu mengendap, seperti lumpur yang selama ini ia abaikan mulai mengambang di permukaan. Sesampainya di rumah, ia taruh belanjaan di dapur. Ia duduk di kursi kecil dekat kompor. Tangannya lemas. Matanya menatap tembok dapur yang kusam. Dan air matanya jatuh. Diam-diam. Itu kata yang paling menyakitkan baginya.
Karena selama ini, ia diam. Tapi di balik diamnya, suaminya ternyata juga menyembunyikan sesuatu dalam diam. Hari itu, Kumala tak melakukan apa-apa. Tak menyapu, tak masak. Ia hanya mengamati kalender di dinding, menghitung berapa lama perubahan Aris terjadi. Dan ia sadar, sudah hampir 6 bulan. 6 bulan Aris lebih banyak keluar rumah. 6 bulan ponsel jadi benda pribadi paling sakral. 6 bulan sentuhan berkurang. 6 bulan, hati Kumala meraba-raba sendiri di dalam kegelapan. Dan kini, dari balik percakapan gosip yang tak sengaja ia dengar, cahaya kecil kebenaran mulai menyelinap masuk. Ia masih belum yakin. Tapi ia juga tak bisa lagi menutup mata. Dan saat matahari mulai turun sore itu, Kumala berdiri di depan jendela. Ia lihat motor Aris lewat. Masuk gang. Turun. Tersenyum padanya seperti biasa. Tapi kali ini, senyum itu tidak ia balas. Karena senyum itu, yang dulu membuatnya tenang, kini terasa asing. Terasa seperti topeng yang menutup luka yang semakin dalam. Dan diam-diam, ia bertekad. Jika Tuhan mengizinkan, ia akan cari tahu sendiri siapa gadis muda itu. Dan apakah motor biru yang disebut-sebut para ibu itu benar milik Aris, suaminya. Hari itu matahari bersinar terik. Udara panas membuat aspal gang kecil di Ciledug memantulkan kilap, seperti sengatan yang menyelinap ke pori-pori kulit. Kumala menyeka keringat dari pelipis sambil membereskan jemuran. Aris tampak bersiap-siap di ruang depan, merapikan tas perkakas, menggulung kabel, dan memasukkan botol air minum ke dalam motor boxnya yang sudah bertahun-tahun setia menemaninya bekerja. "Mas mau kemana hari ini?" tanya Kumala, mencoba terdengar ringan. "Servis AC di toko fotokopi dekat Pasar Lembang," jawab Aris cepat, tanpa menatap. "Oh, fotokopi siapa? Lupa namanya." "Klien baru," jawabnya, lalu mencium kening Kumala sekilas dan melaju di atas motor, meninggalkan kepulan debu kecil di depan pagar rumah. Kumala diam, sampai suara mesin motor menjauh. Lalu, dengan tangan gemetar, ia cepat mengganti bajunya. Mengenakan kerudung tipis, sandal jepit, dan mengambil tas kecil berisi dompet serta ponsel. Hari ini, ia sudah siap. Sudah seminggu ia menguatkan hati. Hari ini ia akan mengikutinya. 2 gang dari rumahnya, Kumala menghentikan seorang tukang ojek online yang sedang nongkrong di depan warung kopi. "Mas, bisa ikuti motor biru yang tadi lewat sini? Bawa box AC di belakang." Tukang ojek, sekitar usia 30-an, menatap heran, tapi mengangguk. "Oh, yang biasa muter-muter sini? Siap, Bu. Mau ngikutin sampai mana?" "Sampai berhenti," jawab Kumala singkat. "Jangan dekat-dekat. Saya cuma mau lihat dia kemana." Ojek itu melaju pelan, mengikuti arah Aris pergi. Kumala menunduk sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar. Ia tak tahu apa yang akan ia lihat. Tapi ia tahu satu hal, lebih baik sakit karena tahu, daripada tersiksa karena menebak-nebak. Motor Aris belok ke arah yang tidak sesuai dengan yang dikatakan. Bukan ke arah pasar, melainkan ke arah gang sempit yang menuju perumahan padat. Jalanan makin kecil, hingga mobil pun tak bisa masuk. Motor berhenti. Kumala menunduk, mengintip dari balik bahu pengemudi. Ia lihat Aris turun, membuka helm, menyeka keringat, lalu melangkah masuk ke sebuah rumah kontrakan bertingkat 2, dengan deretan pintu-pintu kecil berjejer rapi. Bukan toko fotokopi,
Tapi kos-kosan. Kos-kosan sempit dengan jemuran bergantungan dan sandal berserakan di depan pintu. Kumala mematung. Pengemudi ojek menoleh pelan. "Bu, mau saya tungguin?" Kumala mengangguk pelan. "Iya, jangan dekat-dekat. Saya mau lihat siapa yang keluar." 5 menit, 10 menit, 20 menit. Kumala tetap di atas motor ojek, menyuruh sang driver berhenti di warung kelontong kecil yang agak jauh tapi masih punya pandangan ke arah gang kos-kosan. Akhirnya, sekitar menit ke-25, pintu salah satu kamar terbuka. Keluar seorang perempuan. Muda. Rambut panjang diikat asal. Daster pendek warna kuning. Ia tertawa, terdengar samar tapi jelas cukup akrab. Dan di balik punggungnya, muncul Aris. Tanpa seragam, tanpa perkakas. Tersenyum. Santai. Perempuan itu membetulkan kerah dasternya sambil menepuk-nepuk lengan Aris manja. Lalu mereka masuk lagi. Pintu menutup. Kumala nyaris kehilangan kendali. Tangannya mencengkeram kuat pinggiran jaket driver ojek. Lidahnya keluh. Pikirannya kacau. Itu Aris. Suaminya. Bapak dari anaknya. Yang tadi pagi mencium keningnya. Yang bilang mau ke toko fotokopi. Tapi kini, ada di kamar kos sempit, dengan perempuan muda berdaster kuning. Dunia Kumala terasa miring. Ia tak bisa menangis. Air matanya tertahan di kerongkongan. Yang ia rasakan hanya getar di seluruh tubuhnya. Seperti tanah di bawah kaki hendak retak. Driver ojek menoleh lagi. "Bu, kita pulang?" Kumala hanya mengangguk. Perjalanan pulang itu hening. Tapi dalam hati Kumala, ada badai yang mulai mengamuk. Sesampainya di rumah, ia masuk tanpa berkata apa-apa. Melepas kerudung. Duduk di lantai. Menatap kosong. Pikirannya masih tertinggal di gang sempit itu, di depan pintu kamar kos bercat pudar, di mana suaminya menghilang selama 25 menit. Bukan tempat servis AC. Bukan toko fotokopi. Tapi tempat di mana pengkhianatan berpakaian santai dan tersenyum seolah tidak berdosa. Malamnya, Aris pulang seperti biasa. Kembali mengenakan kaos, kembali dengan wajah lelah. Ia bahkan membawa kantong plastik berisi kue bolu. "Dari klien," katanya. Kumala tersenyum, senyum yang bahkan tak sampai ke matanya. Lalu menerima bolu itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dan malam itu, saat Aris tidur, Kumala duduk di teras rumah. Sendirian. Ia membuka ponselnya. Menulis sesuatu di aplikasi catatan. Hari ini, pukul 17.30. Aku mengikuti Aris. Ia tidak ke toko fotokopi, tapi ke kos-kosan di Gang Garuda. Perempuan muda keluar dari kamar. Daster kuning. Mereka masuk bersama. Ia simpan. Sebagai catatan. Sebagai bukti. Sebagai penguat bahwa ia tidak gila. Bahwa ia tidak berhalusinasi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kumala sadar. Keheningan selama ini bukan bentuk kesetiaan. Tapi kamuflase untuk kebohongan yang dijaga rapat. Sore itu, Kumala kembali berdiri di ujung Gang Garuda. Wajahnya tertutup masker tipis, mengenakan jaket lusuh dan kerudung polos yang sengaja diturunkan menutupi separuh wajah. Di tangan kirinya, ia menjinjing kantong belanja berisi air mineral dan roti, kamuflase agar terlihat seperti ibu-ibu yang baru pulang dari warung. Ini hari kedua ia mengikuti Aris. Dan seperti kemarin, motor biru suaminya kembali berhenti di depan rumah kos bercat hijau pucat itu. Tapi hari ini, Kumala tidak menggunakan ojek. Ia berjalan sendiri, menyusuri gang sempit,
menyesuaikan ritme napasnya yang tak teratur dengan langkah-langkah kecil agar tidak menarik perhatian. Ia memilih berdiri di balik tiang listrik, cukup jauh dari gerbang kosan, tapi masih bisa melihat jelas. Hatinya sudah siap, pikirnya. Tapi kenyataan tetap membuat jantungnya seolah ingin lepas dari dada. Pintu kamar itu terbuka. Seorang perempuan keluar. Sekitar 25 tahunan. Rambutnya panjang dan hitam pekat, diikat asal. Kulitnya terang, tubuhnya ramping. Ia mengenakan daster warna biru laut dengan motif awan putih, yang entah kenapa terasa menyakitkan untuk dipandang. Perempuan itu menenteng kantong plastik berisi makanan, nasi bungkus dan beberapa botol teh manis. Ia tertawa kecil ke arah Aris yang berdiri di ujung gang, mengenakan kaos oblong hitam dan celana pendek kerja. Dan saat mereka saling pandang dan tersenyum, Kumala merasakan dadanya diremas. Senyuman itu bukan sekadar ramah, bukan basa-basi tetangga kosan, tapi senyum yang intim, yang hangat, seperti dua orang yang menyimpan cerita panjang di balik mata mereka. Perempuan itu menghampiri Aris, menepuk bahunya ringan, lalu memberikan plastik berisi makanan sambil berkata sesuatu yang tak terdengar. Aris terkekeh, membalas dengan mengacak rambut si perempuan. Gerakan itu spontan, leluasa, seolah bukan pertama kali mereka melakukannya. Dan akhirnya, mereka masuk bersama-sama ke dalam kamar. Kumala nyaris limbung. Tangannya mencengkeram tiang listrik untuk bertahan. Sekujur tubuhnya terasa dingin meski udara sore masih panas. Bukan lagi dugaan, bukan gosip, bukan asumsi, tapi nyata. Perempuan itu benar-benar ada. Aris menyambutnya tanpa rasa bersalah. Dan kamar itu, yang seharusnya jadi tempat singgah sesaat, rupanya telah menjadi sarang diam-diam mereka. Kumala ingin berlari menghampiri, menyeret Aris keluar, meneriakkan semua luka yang selama ini ia telan dalam diam. Tapi kakinya tak bergerak. Ia hanya bisa menatap pintu yang kini tertutup kembali, dan membayangkan apa yang terjadi di baliknya. Ia kembali berjalan pulang seperti orang linglung. Langkahnya gontai. Di tangan, kantong plastik masih tergenggam. Tapi kini terasa seberat batu. Orang-orang lewat tak ia lihat. Jalan setapak yang biasa ia lintasi seperti kabur di matanya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Tak bicara pada siapapun. Tak menyapa anaknya yang sedang menonton TV. Ia hanya duduk di tepi kasur, membuka kerudung, lalu menunduk lama. Tangisnya pecah. Diam-diam. Tanpa suara. Tapi deras. Bukan karena hanya Aris yang mengkhianati. Tapi karena selama ini, Kumala selalu percaya. Percaya bahwa suaminya pulang terlambat demi masa depan keluarga. Percaya bahwa cinta tak akan pernah berubah. Tapi ternyata, cinta bisa berpaling dalam diam. Dan perempuannya tetap tertawa di rumah, tanpa tahu bahwa ia sedang dibohongi. Malamnya, Aris pulang seperti biasa. Membawa martabak. "Buat kamu sama Dava," katanya, tersenyum. Kumala menatapnya lama. Ada martabak hangat di atas meja, tapi yang terasa hanyalah bau kamar kos sempit dan senyum perempuan berdaster biru. "Mas habis dari toko fotokopi juga?" tanya Kumala pelan. Aris menoleh cepat. "Iya, kenapa?" "Biasa. Nanya aja. Tadi nemu kertas fotokopian di depan rumah." Aris mengangguk, tampak tenang. Tapi Kumala tahu, Aris sudah pandai berbohong. Bahkan matanya tak berkedip lagi saat melakukannya. Dan Kumala tak bisa pura-pura lebih lama. Di balik senyumnya, ia sudah menyusun rencana. Perempuan itu harus dikenalnya. Bukan untuk membalas, tapi untuk tahu
Seberapa dalam kebohongan ini disembunyikan? Dan apakah wanita itu sadar bahwa dia merebut milik orang lain? Atau justru ia pun korban dari kebohongan Aris yang lain? Malam turun pelan-pelan, menutupi atap-atap rumah di kampung kecil itu seperti selimut tipis yang menyimpan banyak rahasia. Di dapur, kompor menyala pelan. Kumala mengaduk sayur bening dalam panci. Ia sesekali mengecek nasi di magic jar, memastikan semuanya hangat saat Aris pulang. Tapi tangan yang bekerja itu kosong dari hati. Karena hatinya sudah lama pecah jadi keping-keping kecil. Di ruang tengah, Dava tertidur di tikar, peluhnya masih membekas di dahi. Kumala menyelimuti anak semata wayangnya, mencium pelipisnya pelan. Dalam wajah mungil itu, ia menemukan kekuatan dan alasan kenapa ia masih berdiri malam ini. Terdengar suara motor dari kejauhan. 5 detik kemudian, suara pintu pagar berderit. Kumala segera berdiri dan mengatur wajahnya. Ia sudah menghapus air mata dari pipinya. Ia sudah melipat luka-luka hatinya, menyimpannya di laci terdalam. Aris masuk rumah seperti biasa. Kaus sedikit basah oleh keringat, tas perkakas digendong di punggung. "Ma," sapanya singkat. "Sudah makan, Mas?" Kumala menjawab tenang, nyaris tanpa emosi. "Belum. Lapar banget," katanya sambil duduk di kursi makan. Kumala menyendok nasi, menyajikan sayur dan tempe goreng di piring. Meletakkannya di hadapan Aris seolah semuanya biasa. Seolah tak ada yang berubah. Seolah pagi tadi dia tidak melihat suaminya masuk ke kamar kos sempit bersama perempuan muda berbaju biru. Aris makan lahap. Kumala duduk di seberang. Tidak banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk ketika Aris cerita soal AC bocor, soal pelanggan yang cerewet, soal perjalanan jauh yang melelahkan. Dan Kumala, ia hanya mendengarkan. Membisu. Tapi di balik diamnya, pikirannya riuh. Setiap kata Aris, setiap senyum palsunya, adalah tusukan kecil yang menusuk perlahan. Tapi Kumala tak meledak. Ia sudah melewati fase marah. Sekarang, ia mencatat. Pukul 10 malam, Aris tertidur lebih dulu. Kelelahan, katanya. Kumala mematikan lampu kamar, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Di pojok lemari, ada satu buku kecil, berwarna coklat lusuh, tak mencolok. Ia buka halaman pertamanya. Tertulis rapi, catatan pengkhianatan. Hari pertama, menemukan kondom di tas Aris. Hari kedua, Aris mulai menyimpan ponsel, jarang bicara. Hari ketiga, gosip di warung. Perempuan muda, motor dinas, tukang AC. Hari keempat, membuntuti Aris. Ia masuk kosan, bukan toko fotokopi. Hari kelima, melihat langsung perempuan berdaster, masuk bersama Aris. Kumala menambahkan catatan baru. Hari keenam, Aris pulang, senyum seperti biasa. Tapi kini aku tahu, senyum itu bukan milikku lagi. Aku duduk bersamanya, menyajikan makan malam, menatap matanya tanpa menyebutkan apa-apa. Tapi malam ini aku sadar, aku bukan istri yang dicintai. Aku hanya perempuan yang sedang menunggu luka berikutnya datang. Tangannya gemetar saat menutup buku. Ia bukan wanita pendendam. Tapi ia tahu, kenyataan harus dihadapi dengan bukti, bukan emosi. Dan buku itu adalah saksi. Saksi diam. Saksi jujur. Yang mencatat hari-hari di mana cinta perlahan mati dalam senyum pura-pura. Malam makin larut.
Di luar jendela, suara jangkrik bersahut-sahutan. Kumala duduk di lantai ruang tamu, bersandar di dinding. Pikirannya melayang ke banyak hal. Tentang awal pernikahannya dengan Aris yang sederhana tapi penuh cinta. Tentang malam pertama mereka di rumah kontrakan kecil dengan kasur tipis dan dinding bocor. Tentang saat ia hamil Dava dan Aris mencium perutnya setiap malam. Kini semua itu terasa asing. Karena yang mencium perempuan lain sekarang, juga Aris. Tangis Kumala tak keluar. Ia sudah kering. Tapi dalam diamnya malam, hatinya berteriak. Bukan karena Aris berselingkuh. Tapi karena ia membiarkan dirinya sendiri diam terlalu lama. Pagi hari, Aris bangun seperti biasa. Mandi, sarapan, berpamitan. Kumala mengantarnya sampai teras, masih dengan senyum yang ia latih semalam. Tapi saat Aris pergi dan pintu pagar ditutup kembali, senyum itu menghilang. Kumala masuk rumah, mengambil buku kecil itu, dan menyelipkannya ke bawah tumpukan baju di lemari. Ia tahu suatu hari, catatan itu akan penting. Entah untuk dirinya, entah untuk pengadilan. Tapi yang pasti, ia sedang bersiap. Hari itu, ia duduk lebih lama di depan cermin. Menatap wajahnya. Mengamati sorot matanya sendiri. Dan ia sadar. Perempuan di cermin itu bukan lagi Kumala yang dulu. Ia bukan lagi istri yang percaya tanpa batas. Ia kini adalah wanita yang terluka, tapi memilih bangkit perlahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan bukti. Dan malam ini, ia akan kembali mencatat. Karena kadang, perempuan yang diam, sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kebohongan dengan cara paling tenang. Hujan turun sejak siang. Deras, seolah langit pun ikut menangisi apa yang tengah Kumala rasakan. Sore itu, Kumala duduk di teras rumah mertuanya di Ciputat. Di pangkuannya, segelas teh manis yang sudah dingin. Di hadapannya, Ibu Nur, ibu kandung Aris, wanita parubaya dengan kerudung bunga dan suara lembut yang selama ini ia hormati seperti ibu sendiri. Mereka berdua diam cukup lama. Kumala memandangi tetesan hujan di ujung genteng. Suasana rumah tua itu seperti mengunci mulutnya. Tapi hatinya sudah terlalu penuh. Dan akhirnya, pelan-pelan, dengan suara lirih, Kumala membuka luka yang selama ini ia simpan rapat. Ibu, Kumala mau cerita sesuatu. Tapi tolong jangan dulu bilang ke siapa-siapa. Ibu Nur mengangguk, menaruh piring pisang goreng ke meja. Ada apa, Nak? Kumala menarik napas dalam. Mas Aris, Kumala rasa dia ada wanita lain, Bu. Alis Ibu Nur naik. Loh, kok bisa bilang begitu? Aku pernah mengikuti dia. Dia tidak pergi ke tempat kerja yang dia bilang, tapi ke kos-kosan. Di sana, ada perempuan, Bu, masih muda. Mereka akrab, sering masuk kamar yang sama. Suara Kumala mulai bergetar. Aku lihat sendiri, Bu. Sesaat, Ibu Nur tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Kumala lama. Kumala menunggu reaksi. Mungkin pelukan. Mungkin kekesalan pada anak lelakinya. Mungkin tangis. Tapi yang keluar justru adalah kalimat yang menusuk lebih dalam dari apapun. Kalau memang dia punya simpanan, jangan langsung salahin dia. Laki-laki itu, ya, punya kebutuhan. Mal. Kumala tertegun. Maksud ibu? Ibu Nur menarik selimut tipis ke lututnya, seolah ingin nyaman dalam pandangannya sendiri. Zaman sekarang,
Banyak laki-laki yang seperti itu. Apalagi kalau kamu nggak bisa selalu melayani dia. Aris kerja keras, pulang malam. Kadang, laki-laki hanya butuh pelampiasan. Tapi rumah tetap kamu tempat utamanya, kan? Kalimat itu menghantam Kumala seperti ombak pasang yang tak bisa ia hindari. Ia ingin percaya bahwa ini salah dengar. Tapi nyatanya, Ibu Nur tampak serius. Wajahnya tenang, seolah sedang bicara soal harga sayur di pasar. "Ibu, dia tidur dengan perempuan lain, Bu. Masuk kamar, tinggal bersama. Itu bukan cuma pelampiasan. Itu pengkhianatan. Ya mungkin, dia lagi hilaf. Tapi kamu jangan langsung mikir cerai, ya." Aris itu suami yang bertanggung jawab. Dia nggak pernah telat ngasih uang belanja, kan? Masih urus Dava, masih pulang ke rumah. Tapi pulang hanya fisiknya, Bu. Hatinya ada di tempat lain. Ibu Nur menghela napas. Ia menatap Kumala dengan pandangan yang membuat dada Kumala makin sesak. "Dulu bapakmu juga begitu." Tapi ibu diam. Bertahan. Karena ibu tahu, laki-laki, kalau dikekang, justru makin jauh. Ibu jaga rumah ini tetap utuh. Dan akhirnya, bapakmu sadar sendiri. Kumala menggeleng pelan, setengah tak percaya. "Jadi, ibu ingin saya menutup mata saja?" "Bukan begitu, Nak. Tapi jangan langsung meledak. Laki-laki, kalau dikasari, malah cari pelarian beneran. Kamu jangan ikut-ikutan egois." Egois. Kata itu mengiris lebih dalam dari semua tusukan sebelumnya. Karena selama ini, Kumala justru sudah terlalu sering mengorbankan dirinya. Menahan amarah, menyimpan air mata, memeluk kesepian. Dan kini, setelah semua itu, ia justru disebut egois. Kumala berdiri dari kursi. Teh di pangkuannya tertumpah sedikit, membasahi baju. "Maaf, Bu. Aku pamit dulu. Dava belum makan di rumah." Ibu Nur terlihat heran. "Kumala, jangan buru-buru. Kita bicarakan baik-baik." Tapi Kumala hanya mengangguk. Satu tangannya menyeka pipi yang mulai hangat. Ia tahu, kalau ia diam lebih lama, air matanya akan pecah di depan orang yang tidak layak melihatnya. Di jalan pulang, hujan masih turun rintik. Kumala menyusuri trotoar yang becek dengan langkah berat. Bukan karena capek, tapi karena kini ia tahu. Ia tak hanya melawan kebohongan suami, tapi juga budaya yang membungkam luka-luka perempuan. Dan menganggap setia itu kelemahan. Sampai di rumah, Dava memeluk kakinya, merengek minta dibuatkan mie goreng. Kumala tersenyum, senyum yang ia tarik dari kedalaman luka. Ia tahu, hanya anaknya yang bisa membuatnya tetap bernapas. Malam itu, setelah Dava tidur, Kumala kembali menulis di buku kecilnya. Tangannya bergetar saat menuliskan. Hari ke-7, aku curhat ke ibu mertua. Tapi bukan pelukan yang kudapat, melainkan kalimat, laki-laki itu punya kebutuhan. Jadi selama ini, kesetiaanku cuma dihitung dari apakah dia masih pulang ke rumah. Luka ini makin dalam. Tapi aku makin yakin, aku tidak bisa selamanya diam. Tidak bisa selamanya hidup dalam logika orang lain. Karena yang merasakan luka, bukan mereka, tapi aku. Kumala. Malam makin sunyi. Tapi hati Kumala makin yakin. Jika ibu mertua tak bisa jadi tempat berpulang, maka ia akan berdiri sendiri. Sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai manusia yang punya batas saat diperlakukan semena-mena. 2 bulan berlalu sejak hari Kumala meninggalkan rumah mertua dengan hati yang koyak.
2 bulan ia jalani hari-hari dengan berpura-pura bahagia. Ia masih bangun lebih pagi dari Aris, masih memasak, mencuci, menjemput Dava dari sekolah, dan menjawab sapaan tetangga dengan senyum yang diciptakan oleh keterpaksaan. Tapi di balik dinding rumah yang sempit itu, buku kecilnya semakin tebal. Catatan demi catatan ia tulis. Tentang Aris yang makin sering pulang larut. Tentang aroma parfum perempuan di baju kerja. Tentang pulsa misterius yang mengalir ke nomor-nomor tak dikenal. Tentang malam-malam sunyi di mana Kumala ingin menjerit, tapi hanya bisa menatap langit-langit dan memeluk sepi. Lalu datanglah hari Minggu itu. Matahari menyengat halaman kecil rumah. Kumala sedang menjemur pakaian saat suara motor berhenti di depan pagar. Ia menoleh, mengernyit. Seorang perempuan muda turun dari motor. Kulitnya putih bersih. Rambutnya panjang dan terurai. Mengenakan blus lengan pendek, celana kain longgar, dan sandal jepit. Tapi yang paling mencolok, perutnya membuncit. Sekitar 5 bulan usia kandungan. Kumala menatapnya tanpa bicara. Perempuan itu menatap balik, lalu membuka masker dengan pelan. "Maaf, ini rumahnya Bu Kumala?" tanyanya sopan. "Ya, saya Kumala. Ada perlu apa?" Perempuan itu menarik napas panjang. Jemarinya menggenggam tas selempang dengan gugup. "Saya Winda. Saya hamil anak Mas Aris." Sejenak, bumi seolah berhenti berputar. Kumala hanya berdiri diam. Suara cucian yang menetes dari jemuran seperti gema di kepalanya. "Apa tadi kamu bilang?" Winda menatapnya penuh harap, atau mungkin takut, atau keduanya. "Saya minta maaf datang tiba-tiba. Tapi saya nggak tahu harus kemana. Mas Aris sudah 2 minggu nggak ngasih kabar. Saya butuh kejelasan. Karena bayi ini, dia anak Mas Aris." Kumala merasa tubuhnya bergetar, tapi wajahnya tetap dingin. Perlahan, ia membuka pagar. "Masuklah." Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sempit. Winda menggenggam gelas air yang disediakan Kumala, tapi tak disentuh. Kumala menatap perut Winda yang bergerak pelan. "Ceritakan semuanya," ujar Kumala, tenang. Winda tampak ragu. Tapi akhirnya, ia bercerita. Tentang bagaimana ia bertemu Aris saat memanggil jasa servis AC di tempat kosnya. Tentang obrolan santai yang berubah jadi pertemuan rutin. Tentang janji-janji Aris. Katanya, istrinya sudah tak sayang. Rumah tangga hambar. Tentang perhatian kecil. Makanan, uang belanja, tumpangan motor. Tentang malam pertama yang katanya hilaf. Tapi berulang hingga akhirnya 2 garis merah muncul di test pack. "Aku percaya Mas Aris akan bertanggung jawab," kata Winda pelan. "Tapi dia mulai sulit dihubungi. Aku takut. Karena bayi ini harus lahir dengan nama ayah yang jelas." Kumala mengangguk pelan. Lalu berdiri. Ia masuk ke kamar, mengambil buku catatannya. Ia membolak-balik halaman, lalu mengeluarkan beberapa lembar salinan bukti transfer, dan foto-foto tangkapan layar pesan dari Aris yang ia dapat diam-diam. Ia letakkan semuanya di meja. "Kamu bukan satu-satunya yang dibohongi," katanya datar. "Aris bilang dia ingin meninggalkanku. Ya? Bilang rumah tangga kami kosong. Ya? Kau tahu, malam dia tidur denganmu, pagi harinya dia masih mencium anakku sebelum berangkat sekolah." Winda menunduk. Matanya mulai berair. "Aku nggak tahu." "Tentu kamu nggak tahu." Karena dia pandai memelihara kebohongan, suara Kumala makin dingin. Winda mulai menangis. "Aku bukan mau marah padamu," lanjut Kumala. "Kamu datang ke sini, aku tahu itu berat. Tapi kamu juga harus tahu,
aku tidak akan diam lagi. Tepat saat itu, pintu pagar berbunyi. Suara motor. Suara kunci. Aris pulang. Ia masuk rumah dengan raut lelah, lalu mematung saat melihat siapa yang ada di ruang tamu. Winda buru-buru berdiri. "Mas." Kumala berdiri paling tegak. "Selamat datang, Mas Aris. Hari Minggu yang cerah, ya? Cocok untuk silaturahmi." Aris menelan ludah. Wajahnya pucat. "Kumala, ini..." "Aku tahu, Mas. Aku sudah lama tahu. Tapi hari ini, aku ingin mendengar langsung dari mulutmu." Ia menunjuk perut Winda. "Benarkah itu anakmu?" Aris terdiam. Napasnya memburu. Ia menoleh ke Winda yang wajahnya penuh air mata. Aku belum yakin. Aku belum lihat hasilnya." "Jadi kamu menidurinya, memberi janji, lalu kabur? Dan sekarang bilang, belum yakin?" Suara Kumala pelan, tapi tiap kata seperti cambuk. Aris menarik rambutnya frustasi. "Kamu gak tahu tekanan yang aku hadapi, Kumala. Kamu sibuk dengan rumah, anak, posyandu. Aku butuh teman, butuh seseorang yang bisa kamu peluk di kamar kos, sementara istrimu menyuapi anakmu dengan nasi tempe. Begitu, Mas?" Hening. Kumala menatap Aris lama. "Mulai hari ini, kamu tak perlu lagi bohong, Mas. Aku tak akan mencari tahu, tak akan mencatat lagi. Karena semua cukup. Cukup sudah." Ia memandang Winda. "Kamu, rawat anakmu baik-baik. Aku doakan kalian kuat. Tapi untuk Aris, dia bukan milikku lagi." Kumala masuk ke kamar. Ia tak menangis. Ia hanya membuka lemari, mengambil koper kecil, dan mulai melipat beberapa baju. Ia tahu ini bukan akhir segalanya. Tapi ini awal dari dirinya yang baru. Seorang perempuan yang berhenti menunggu kejujuran dari orang yang tak tahu arti setia. Malam itu, Kumala duduk di teras rumah tetangganya, menatap langit. Dava tertidur di pangkuannya. Di tangannya, masih buku catatan kecil yang kini tinggal beberapa lembar lagi. Ia menulis, "Hari ke-63, hari di mana semuanya meledak. Winda datang." Aris panik. Tapi aku tenang. Karena aku tak lagi butuh pengakuan dari mulut pembohong. Hari ini aku tidak kalah. Aku hanya selesai memperjuangkan seseorang yang tak pernah ingin diperjuangkan kembali. Suara adzan zuhur baru saja selesai berkumandang ketika pintu pagar rumah Kumala kembali terbuka keras. Winda berdiri di depan rumah dengan wajah lelah, matanya sembab, satu tangan memegangi perut buncitnya, satu lagi menggenggam tas jinjing lusuh. Di belakangnya, Aris mengejar sambil berteriak lirih. "Winda, jangan begini dong. Kita ngomong baik-baik." Warga mulai keluar dari dalam rumah. Ada Bu Rini dari rumah sebelah yang berdiri di ambang pintu sambil memegangi jemuran. Pak Hadi si pensiunan yang pura-pura menyapu halaman tapi telinganya awas. Anak-anak kecil yang baru pulang mengaji, berhenti dan saling bisik-bisik. Kumala, yang baru saja selesai melipat baju di ruang tamu, berdiri kaku di balik jendela. Ia menarik napas dalam. Pintu rumahnya belum tertutup sepenuhnya tadi saat Aris mengejar Winda yang tiba-tiba berlari keluar. Dan kini, semua menjadi tontonan. "Aku capek, Mas. Capek disuruh diam, disuruh nunggu, disuruh ngerti. Anak ini butuh kepastian," teriak Winda dengan suara serak.
Aris melirik ke sekitar, tampak mulai sadar keributan mereka mengundang perhatian. "Jangan teriak-teriak di sini dong, malu sama tetangga." "Loh? Sekarang malu? Dulu waktu tidurin aku di kamar kos, nggak malu, Mas?" Suasana meledak. Beberapa ibu-ibu sudah berdiri berkelompok, wajah mereka penuh ekspresi penasaran. "Astagfirullah, itu cewek siapa ya?" bisik Bu Lilis ke tetangganya. "Katanya itu selingkuhannya Mas Aris. Hamil katanya." "Hah? Kumala tahu?" "Kayaknya tahu. Tapi diam-diam aja tuh. Ya gitu deh, istri terlalu kaku, katanya. Nggak bisa ngertiin suami." Kalimat itu menyambar telinga Kumala dari dalam rumah. Bukan karena keras, tapi karena ia paham. Saat bisik-bisik mulai menjamur, kebenaran pun bisa dimanipulasi menjadi gosip. Kumala membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia melangkah ke teras. Semua mata beralih padanya. Aris terdiam. Winda berhenti menangis. Dan semua tetangga diam, tapi menatap seperti sedang menonton sinetron di jam prime time. "Cukup," kata Kumala datar, tapi mantap. Ia menatap Winda. "Kamu pulanglah dulu, bicaralah nanti dengan cara yang lebih baik." Winda membuka mulut, tapi Kumala angkat tangan pelan. "Kamu lelah. Anakmu butuh istirahat. Kamu butuh tenang. Di sini, kamu hanya jadi bahan tontonan." Winda terdiam. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia angguk perlahan, lalu berjalan menjauh dengan langkah berat. Seorang tukang ojek online mendekat dan mengantarnya pergi. Kumala menoleh ke Aris. "Mas juga? Silakan keluar dulu. Aku mau tutup pintu untuk hari ini. Dan mungkin untuk selamanya." Aris tak berkata-kata. Ia hanya menatap Kumala dengan raut penuh ketakutan, atau barangkali penyesalan yang sudah terlambat. Ia berbalik, pergi, dikerubungi tatapan warga yang setengah kasihan, setengah terhibur. Sore harinya, kampung kecil itu berisik oleh gosip. Dari warung sampai teras rumah, nama Kumala dan Aris jadi pembicaraan hangat. Ya ampun, padahal Kumala kelihatan kalem, ya, nggak nyangka suaminya gitu. Kalem sih kalem, tapi katanya terlalu dingin. Jarang keluar rumah, nggak pernah dandan. Ya laki mana betah. Jangan nyalahin Kumalanya dong. Arisnya aja yang kelewat kurang ajar. Aku dengar Kumala mau gugat cerai, ya daripada suaminya gitu terus. Dan di tengah semua suara itu, Kumala diam. Tapi hatinya mendidih. Malam harinya, ia menulis lagi di bukunya. Hari ke-70, hari di mana hidupku jadi panggung kampung. Tapi aku bukan aktris, dan ini bukan naskahku. Katanya aku terlalu kaku. Tapi tak satu pun dari mereka tahu berapa malam aku menangis. Berapa kali aku diam karena cinta. Mereka menilai dari luarnya. Tapi tidak satu pun yang masuk dan duduk bersamaku di malam sunyi saat aku menahan marah sambil menyuapi anakku yang bertanya, "Ayah kemana, Ma?" Ia menutup bukunya pelan. Lalu berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya sejak lama, Kumala memakai bedak. Ia merapikan rambutnya. Mengenakan baju yang lebih rapi. Bukan untuk tetangga, tapi untuk dirinya sendiri. Ia sadar, lidah tetangga memang tajam. Tapi yang lebih penting, jangan sampai ia ikut melukai dirinya sendiri dengan mempercayai omongan mereka. Keesokan paginya, ia berjalan keluar rumah. Kepala tegak. Menyapa Bu Rini,
menyapa anak-anak yang bermain bola. Tak ada lagi wajah pura-pura kuat. Yang ada hanya Kumala, perempuan yang terluka, tapi memilih bangkit. Dan bagi mereka yang masih menatap heran atau sinis, Kumala hanya tersenyum. Lebih baik jadi perempuan yang ditinggal karena mempertahankan harga diri, daripada perempuan yang dipuji karena membiarkan dirinya diinjak berkali-kali. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Matahari bersinar cerah, angin sepoi membawa bau gorengan dari warung Bu Siti. Anak-anak main sepeda. Ibu-ibu duduk di bawah pohon jambu, bercengkrama sambil menunggu tukang sayur. Tapi semua berubah ketika Aris muncul di lapangan kecil depan musala. Dengan wajah kusut dan suara gemetar, ia berdiri di hadapan Pak RT dan beberapa warga yang dikumpulkan oleh permintaan Ibu Nur, ibunya sendiri. Kabar tentang keributan rumah tangga Kumala dan Aris sudah terlalu ramai. Pak RT memutuskan untuk mengumpulkan klarifikasi agar tak ada fitnah. Kumala awalnya menolak hadir, tapi Ibu Nur mendesaknya. "Biar semua tahu kamu salah sangka, Mal," katanya. Dan kini, semua mata tertuju pada Aris yang tampak seperti laki-laki kehabisan tempat bersembunyi. Kumala berdiri di samping Pak RT, memakai kerudung gelap dan gamis polos. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Winda berdiri agak jauh, perutnya makin besar, wajahnya tegang. Ibu-ibu berjejer rapi di pinggiran lapangan, seolah sedang menonton drama kolosal. Pak RT membuka dengan suara formal. "Kami kumpulkan warga hanya untuk menyelesaikan konflik rumah tangga ini secara baik-baik. Biar tidak jadi gunjingan dan saling menyalahkan. Saudara Aris, silakan." Aris menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Suaranya serak. Saya minta maaf kepada semua, terutama ke Kumala. Saya akui, saya telah berselingkuh." Bisik-bisik langsung bergetar di antara kerumunan. Kumala tidak bergerak, tapi matanya membelalak sesaat. Aris melanjutkan, "Winda memang benar hamil anak saya. Tapi itu bukan karena saya niat meninggalkan keluarga. Saya hilaf. Awalnya cuma ngobrol, lama-lama nyaman. Dan, ya, hilaf itu jadi kebiasaan. Hilaf yang jadi kebiasaan." Kalimat itu menggaung seperti petir di kepala Kumala. Semua warga menatapnya. Beberapa menutup mulut, tak percaya. Beberapa menggeleng pelan, entah kasihan atau puas karena dugaan mereka terbukti benar. Aris bicara terus. Tapi bagi Kumala, suaranya seperti bergema dari jauh. Tangannya dingin, lututnya melemas. Dunia seperti berputar lambat. Hilaf yang jadi kebiasaan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pengakuan apapun. Karena itu artinya, semua yang terjadi bukan kecelakaan, tapi pilihan. Dan saat itu juga, semua cahaya di sekeliling Kumala padam. Pandangannya mengabur. Suaranya tenggelam. Dan tubuhnya limbung. "Bu Kumala," teriak seseorang. Kumala pingsan. Tubuhnya jatuh tepat ke pelukan Bu Rini yang berdiri di dekatnya. Ibu-ibu panik. Warga berhamburan. Dava menjerit dari pelukan tantenya. Mama kenapa?" Ketika Kumala membuka mata, ia sudah berada di kasur ruang tamu rumah Bu Siti. Bau minyak kayu putih menyengat. Kepala berat. Hatinya hancur. Ia menatap langit-langit. Ingin menangis, tapi air mata seperti habis. Yang tersisa hanya hampa dan sunyi. Winda duduk tak jauh, memegangi perutnya dengan gugup. Dava tertidur di pangkuan Ibu Nur. Aris tidak terlihat. Pak RT masuk ke dalam rumah pelan-pelan. "Bu Kumala, saya minta maaf.
Saya nggak nyangka semuanya akan seburuk ini. Kumala mengangguk pelan. Apa warga masih di sana, Pak? Tanyanya lemah. Sudah bubar. Tapi banyak yang kaget. Terutama dengan pengakuan Aris. Pak RT ragu sejenak, lalu menambahkan, kalau Bu Kumala ingin gugat cerai, saya siap bantu urus pengantarannya ke kelurahan. Kumala diam. Lama. Lalu, dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, saya bukan lagi istri yang sedang mempertahankan. Saya adalah perempuan yang sudah cukup dihancurkan. Dan kini, saya akan berdiri sendiri. Malam itu, Kumala menulis di halaman terakhir bukunya. Hari ke-74. Di hadapan semua orang, suamiku bilang aku tak cukup untuk membuatnya setia. Dan semua luka selama ini, terbuka lebar hari ini. Aku pingsan. Tapi bukan karena lemah. Aku pingsan, karena tubuhku tahu, terlalu lama aku menahan semuanya sendiri. Tapi besok, aku akan berdiri. Dan tak ada lagi air mata yang jatuh sia-sia. Hari baru datang dengan langit mendung. Tapi bagi Kumala, awan kelabu itu sudah sejak lama menggantung di kepalanya. Sudah 3 hari sejak Aris mengaku di hadapan warga bahwa ia berselingkuh. 3 hari sejak tubuhnya limbung dan kesadarannya runtuh oleh kalimat paling menyakitkan yang pernah ia dengar, hilaf yang jadi kebiasaan. Pagi itu, suara motor menderu di depan rumah. Kumala yang sedang menyuapi Dava hanya menoleh sekilas. Tapi ia tahu suara itu. Ibu Nur. Pintu diketuk cepat dan keras. Kumala membuka. Wajah mertuanya langsung menyambar pandangan tajam. Wajah Bu Nur tampak lelah, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena amarah yang tertahan. Kita harus bicara, katanya tanpa salam. Di ruang tamu, Bu Nur duduk bersedekap. Kumala duduk tegak, tak ingin terlihat lemah, meski jantungnya berdetak kencang. Bu, kalau ibu kesini mau menyalahkan saya lagi, sebaiknya kita tunda. Saya sedang tak ingin berdebat. Tapi Bu Nur tidak mengindahkan. Aku malu, malu sama tetangga. Nama keluarga jadi jelek. Kamu pingsan di lapangan. Aris ngaku selingkuh. Semuanya tahu. Kumala hanya menatapnya. Diam. Dan sekarang kamu mau cerai. Suara Bu Nur naik 1 oktav. Apa kamu pikir itu solusi? Kamu kira hidupmu lebih mulia setelah cerai? Kumala masih diam. Tapi matanya mulai memerah. Kamu pikir kamu korban? Aris juga korban. Dia ditekan. Di rumah kayak dikekang. Kamu terlalu kaku. Winda mungkin hadir karena kamu lupa jadi istri. Kalimat itu menghantam. Lagi. Dan belum sempat Kumala membalas, Bu Nur sudah menambahkan dengan tajam. Makanya aku sarankan ini baik-baik. Kamu jangan cerai. Terima Winda. Jadikan dia istri kedua Aris. Dunia seakan membeku. Kumala tak bisa bernapas sejenak. Apa, Bu? Iya. Daripada aib makin menyebar, lebih baik kamu nerima. Winda juga udah hamil besar. Nggak enak dilihat orang kalau dia ditelantarkan. Itu anak Aris juga. Kalian bisa tinggal serumah, gantian jaga anak. Suara Kumala gemetar, menahan marah. Bu, ibu sadar nggak apa yang ibu katakan? Saya disuruh tinggal serumah dengan perempuan yang merebut suami saya, yang tidur dengan suami saya di belakang saya. Bu Nur berdiri, menunjuk ke arah Kumala dengan tangan bergetar. Bukan direbut. Kalau kamu benar-benar jadi istri, Aris nggak akan nyari yang lain. Kamu pikir perempuan zaman dulu hidup senang? Enggak, tapi kami patuh. Kami jaga rumah tangga walau diselingkuhi, walau disakiti. Itu perempuan namanya. Dan saat itu juga, Kumala tahu, tak ada lagi tempat aman untuk hatinya bahkan dalam keluarga yang ia sebut rumah kedua. Ia berdiri perlahan. Maaf, Bu, tapi saya bukan perempuan zaman dulu. Saya bukan perempuan yang akan diam saat diinjak. Jangan egois, Mal. Egois? Egois itu Aris. Egois itu orang yang tidur dengan perempuan lain, lalu menyuruh istrinya berbagi ranjang dengan selingkuhannya.
Suara Kumala mulai meninggi. Wajahnya basah oleh air mata yang tertahan berhari-hari. Saya setia, Bu. Saya patuh. Saya diam selama berbulan-bulan. Tapi ternyata, diam saya dianggap lemah. Dan sekarang, saya malah disuruh memelihara luka itu di rumah saya sendiri. Bu Nur terdiam. Mungkin kaget. Mungkin marah. Tapi Kumala tak peduli. Ia mengusap air matanya sendiri. Wajahnya basah, tapi sorot matanya membara. Saya mungkin bukan menantu terbaik. Tapi saya punya harga diri. Saya bukan perempuan yang bisa dibagi. Dan kalau keluarga ini malu karena saya menolak di madu, maka biarlah saya keluar dari keluarga ini dengan kepala tegak. Bu Nur beranjak, menatap Kumala dengan wajah campur aduk. Kamu akan menyesal. Tapi Kumala hanya menatapnya lurus. Saya sudah menyesal terlalu lama. Sekarang saya ingin hidup dengan pilihan saya. Pintu tertutup pelan. Tapi suara perdebatan itu masih menggema di dada Kumala. Ia menoleh ke arah kamar, tempat Dava sedang bermain Lego. Ia mendekat, memeluk anak itu dengan erat. Di dalam pelukannya, Kumala berbisik. Maaf ya, Nak, ibu nggak bisa kasih rumah yang utuh. Tapi ibu janji, akan kasih hidup yang jujur. Dan penuh cinta. Tanpa luka-luka bohong seperti yang ayahmu tinggalkan. Malamnya, Kumala menulis lagi di buku kecilnya. Hari ke-78, hari di mana aku diadili oleh ibu dari laki-laki yang paling menyakitiku. Aku diminta menerima selingkuhan sebagai istri kedua. Tapi aku bukan perempuan yang bisa hidup dalam rumah dengan dua luka. Aku hanya punya satu hati, dan aku ingin menyelamatkannya sebelum benar-benar mati. Hari itu, langit Ciledug masih kelabu. Kumala duduk di teras dengan Dava di pangkuan, mencoba memberi senyum saat anaknya bercerita soal gambar dinosaurus yang ia warnai. Tapi jauh di lubuk hatinya, Kumala merasa sendirian. Ia sudah menolak permintaan Ibu Nur yang menyuruhnya menerima Winda sebagai madu. Sudah tak ada lagi komunikasi dengan Aris. Gosip di lingkungan masih bergulir, meski mulai mereda. Kumala kini seperti rumah kosong yang ditinggal penghuninya. Sepi, dingin, tapi masih berdiri. Saat itulah suara motor berhenti di depan pagar. Kumala menoleh. Seorang perempuan turun dengan wajah antusias, berkerudung abu-abu, wajah bulat penuh senyum, dan langkah tergesa mendekat. Kumala sempat terpaku. Tapi ketika perempuan itu berseru, "Malaa," dengan nada khas, ingatannya langsung menyala. Nisa, sahabat SMA yang dulu sempat begitu dekat, lalu terpisah karena kesibukan masing-masing. Terakhir mereka bertemu 3 tahun lalu di resepsi pernikahan seorang teman. Dan kini, Nisa berdiri di depan rumahnya, dengan senyum lebar dan pelukan hangat yang terasa seperti rumah. Ya Allah, Nis, suara Kumala tercekat. Mereka berpelukan lama. Dava menatap malu-malu. Itu tante siapa? MA? Kumala mengusap kepala anaknya. Itu tante Nisa, sahabat ibu waktu muda dulu. Di dalam rumah, Nisa duduk sambil meneguk air putih. Wajahnya berseri, tapi matanya penuh empati saat mendengar kisah Kumala. Aku dengar dari grup alumni, soal masalahmu, kata Nisa hati-hati. Awalnya aku nggak yakin. Tapi waktu lihat foto-foto yang beredar, aku langsung naik motor dan kesini. Kumala tersenyum kecil. Aku malu, Nis. Jangan, potong Nisa cepat. Kalau kamu perempuan yang diam dan rela di madu, baru aku malu punya sahabat sepertimu. Kumala tertawa kecil. Baru kali ini ia merasa ringan, walau hanya sejenak. Terima kasih ya, kamu datang jauh-jauh. Nisa menggenggam tangan Kumala. Aku bukan cuma datang. Aku bawa ide. Ide? Ikut aku ke Bogor. Sementara, biar kamu bisa istirahat dari semua keruwetan di sini. Kamu bisa tinggal di rumah kontrakanku. Luas kok, ada kamar kosong. Dava juga bisa sekolah di TK dekat rumah. Dan, Nisa tersenyum penuh rencana. Dan kita buka usaha kue. Ingat gak dulu kamu paling jago bikin kastengel dan nastar di kelas? Kumala terkekeh. Itu waktu masih pakai seragam biru dongker. Nis, justru sekarang kita pakai seragam perempuan dewasa. Kita jualan bareng. Aku udah punya beberapa pelanggan kantor. Kamu bisa bantu produksi. Modalnya aku yang cover dulu. Gimana? Kumala terdiam. Dadanya berdesir. Selama ini ia bertahan sendiri, menulis di buku kecil, merawat luka dalam diam. Dan kini, tangan kecil dari masa lalunya datang membawa tali harapan. Tapi kemudian wajah Dava muncul di benaknya. Lalu rumah kecil ini, dan semua yang ia bangun selama bertahun-tahun. Kalau aku pergi, aku kayak lari, Nis. Nisa menatapnya penuh pengertian. Bukan lari, Mal, tapi istirahat. Kau butuh itu. Karena untuk bisa berdiri, kita kadang harus menjauh dulu dari reruntuhan. Malam itu, Kumala merenung lama. Dava tertidur memeluk boneka buaya, sementara suara hujan turun pelan di atap seng. Ia duduk di meja, membuka kembali buku catatan kecilnya. Menulis.
Hari ke-82. Hari ini, masa laluku datang menawarkan masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan jadi pebisnis sukses atau hanya penjual kue keliling. Tapi satu hal pasti, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa punya arah baru. Tuhan tidak selalu kirim pertolongan lewat malaikat. Kadang, Ia kirim sahabat lama yang tahu rasa kastengel buatan kita, dan percaya masih ada rasa manis di hidup kita. Malam turun dengan sunyi yang asing. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan suara tetesan dari atap seng yang lambat tapi menenangkan. Di dalam rumah kecil itu, Kumala menatap koper tuanya. Isinya, beberapa helai pakaian, buku catatannya, dan baju Dava yang paling ia sayang. Ia mengendap ke kamar, membetulkan selimut Dava yang tidur lelap dengan napas kecil yang teratur. Tangannya mengusap kepala anaknya pelan. Maaf ya, nak, ibu nggak bisa tinggal lebih lama di sini. Tapi ibu janji, kamu akan tumbuh di tempat yang tenang. Di tempat yang cinta, bukan luka, jadi sarapan setiap hari. Kumala mengecup kening Dava, lalu berjalan pelan ke meja makan. Di sana, selembar surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam telah ia lipat rapi dan masukkan ke dalam amplop coklat. Di bagian depan, tertulis, "Untuk Burum, dengan segala hormat dan kepercayaan." Burum adalah tetangga yang paling Kumala percaya. Bukan karena mereka sering bergosip, justru sebaliknya. Burum adalah satu dari sedikit perempuan di kampung itu yang tidak menatap Kumala dengan mata penuh penilaian. Ia tidak bertanya kenapa Kumala tak pernah keluar rumah, tidak menelusuri gosip soal Winda, dan tidak ikut nimbrung saat ibu-ibu menertawakan urusan ranjang orang lain. Suatu hari, Burum pernah bilang, "Kalau kamu kuat, Mal, bukan berarti kamu harus tahan terus. Kadang perempuan juga butuh izin untuk lemah, biar bisa sembuh." Dan kalimat itu tinggal lama di dada Kumala. Pukul 1.23 dini hari, Kumala mengenakan jaket lusuh aris, memasukkan amplop itu ke dalam celah pintu rumah Burum. Lalu menarik napas panjang di depan rumahnya sendiri. Ia menatap pintu kayu yang mulai lapuk, dinding yang penuh tempelan gambar dinosaurus karya Dava, dan lampu teras redup yang pernah menemani mereka saat mati listrik. "Terima kasih ya," bisiknya lirih. "Meski cuma rumah kecil, kamu pernah jadi tempat kami bermimpi." Dengan satu tarikan napas dalam, Kumala melangkah pergi. Sepasang mata diam-diam mengawasinya dari balik tirai jendela, mata Burum, yang ternyata belum tidur. Tapi ia tahu, Kumala tak ingin dihalangi. Maka ia biarkan saja, dengan doa dalam hati. "Semoga yang kau cari bukan pelarian, Mal, tapi jawaban." Pagi harinya, kampung Ciledug geger. Rumah Kumala kosong. Dava tak terlihat. Motor butut yang biasa parkir sudah tak ada. Dan tentu saja, mulut-mulut mulai bergerak. Jangan-jangan kabur sama laki-laki. Udah pasti itu MAH, habis malunya nggak ketolong. Katanya mau cerai, malah minggat. Malu mungkin sama Winda. Tapi Burum, pagi itu, berdiri di depan rumah sambil membawa secangkir teh. Ia membaca surat yang Kumala tinggalkan dengan mata berkaca. Isinya singkat. "Burum, terima kasih sudah pernah jadi suara diam yang menenangkan saya di tengah kebisingan yang menyakitkan. Saya pergi bukan karena kalah, tapi karena saya ingin menang di tempat yang baru, tanpa harus berkelahi setiap hari. Kalau Dava tanya tentang rumah ini suatu saat nanti, bilang padanya, rumah ini pernah menyimpan cinta, meski akhirnya kami harus mencari tempat lain untuk bertumbuh. Kumala." Hari itu, Burum tak menjawab gosip apapun. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali ditanya kemana Kumala pergi. "Seseorang yang ingin sembuh, memang butuh jarak," katanya singkat. Dan di rumah jauh di kota Bogor, Kumala memulai hari baru. Ia menyeduh teh untuk Nisa, menyiapkan bekal kecil untuk Dava. Lalu duduk di depan loyang dan mulai mengaduk adonan kue dengan tangan yang masih gemetar, tapi tak lagi penuh luka. Ia tidak lari. Ia hanya memilih berpindah, dari tempat ia ditenggelamkan, ke tempat ia bisa bertumbuh. Udara Bogor pagi itu sejuk. Embun masih melekat di dedaunan ketika Kumala membuka jendela rumah kontrakan kecil milik Nisa. Dari dapur, aroma mentega dan adonan manis sudah mulai menyeruak, memenuhi udara seperti doa yang naik ke langit. Kumala mengenakan celemek kuning pucat, rambutnya dicepol rapi. Tangannya sibuk menguleni adonan roti sobek isi coklat. Di meja sebelah, Dava duduk menggambar dinosaurus sambil mengunyah roti pandan buatan ibunya. Roti yang ini enak banget," kata Dava dengan mulut penuh. Kumala tersenyum, tangannya tetap bergerak. "Kalau kamu suka, semoga orang lain juga suka, ya." Seminggu setelah tiba di Bogor, Kumala resmi memulai usaha kecil-kecilan, kue rumahan Mala. Berawal dari dapur Nisa, ia menjual kue kering, roti sobek, donat kentang, dan bolu pisang lewat grup WhatsApp tetangga dan kenalan Nisa di kantor. Modal awal berasal dari tabungan Nisa dan sedikit sisa uang yang Kumala bawa dari Ciledug. Awalnya sulit. Ada hari-hari saat hanya 1 atau 2 kotak roti yang terjual. Tapi Kumala tak putus asa. Ia menyebar brosur kecil buatan sendiri, mendatangi toko kelontong untuk titip jualan, bahkan ikut bazar lingkungan meski gerimis mengguyur.
Nisa tak pernah lelah mendukungnya. Kalau hidupmu pernah diruntuhkan orang, Mal, bangunlah dari tanganmu sendiri. Biar semua tahu, perempuan yang luka bukan berarti perempuan yang kalah. 2 bulan kemudian, pesanan mulai ramai. Orang-orang mulai mengenal nama Kumala lewat media sosial. Seorang pelanggan setia memposting video unboxing roti sobek dengan caption, "Roti homemade seenak ini, gak percaya deh buatan tangan ibu rumah tangga. Respect." DM masuk nyaris setiap hari. Kumala belajar membalas pesanan, mengatur stok bahan, menimbang harga jual, hingga memotret dagangannya dengan ponsel jadul tapi pencahayaan yang pas. Ia belajar dari nol. Tapi ia menikmatinya. Pagi-pagi ia berjualan, sore membantu Dava belajar, malam mengadon. Capek? Sangat. Tapi ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan selama menikah dengan Aris. Satu malam, di depan cermin kamar, Kumala menatap wajahnya sendiri. Ada keriput baru di sudut mata. Ada kantung gelap karena kurang tidur. Tapi di sana juga ada cahaya kecil, yang dulu padam. Cahaya perempuan yang mulai percaya pada dirinya lagi. Suatu hari, Nisa datang dengan kabar bahagia. "Mal, kamu diterima ikut pelatihan UMKM dari dinas. Yang aku daftarin itu loh, yang kamu pikir gak akan tembus." Kumala melongo. "Serius?" "Iya, 5 hari pelatihan, nanti diajarin packaging, marketing digital, bahkan cara daftar ke aplikasi ojek online." Kumala langsung memeluk Nisa erat. "Ya Allah, aku ini cuma ibu rumah tangga, Nis, mana bisa. Justru karena kamu ibu rumah tangga. Kamu tahu rasanya jualan sambil ngasuh anak, tidur cuma 3 jam, ngadon sambil nyuapin bocah. Itu modal mental paling kuat." Mereka tertawa bersama, dan Kumala merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak sendirian. Pelatihan itu membuka mata Kumala. Ia belajar strategi branding, membuat akun Instagram bisnis, mengurus legalitas produk, hingga cara mendaftar sebagai mitra UMKM lokal. Semua peserta kagum pada rasa kuenya. Bahkan instruktur khusus memuji bolu kukus tape buatan Kumala. Teksturnya lembut banget. "Bu, pantas banyak repeat order." Kumala hanya tertunduk malu. Tapi dalam hatinya, ia menari. Suatu malam, saat membuka akun IG bisnis, Kumala membaca komentar dari seorang pelanggan. "Bu Mala, saya ibu 2 anak yang baru ditinggal suami. Tapi sejak ngikutin akun ibu dan baca sedikit kisah ibu, saya jadi semangat jualan lagi. Makasih ya, udah bikin kue enak dan harapan baru." Kumala membaca kalimat itu berkali-kali. Ia menangis malam itu. Tapi bukan karena luka, melainkan karena bahagia. Ternyata, dari dapur kecil, dari tangan yang dulu hanya dianggap pelengkap rumah tangga, ia bisa menginspirasi orang lain. Di hari ke-110 sejak ia pergi dari Ciledug, Kumala menulis di buku catatannya. Hari ke-110. "Dulu aku berpikir aku butuh rumah, suami, dan nama baik untuk merasa utuh. Tapi ternyata, yang aku butuhkan hanyalah keberanian untuk memulai. Aku bukan lagi perempuan yang menangis diam-diam di malam hari. Aku perempuan yang sekarang tahu, tangan yang dulu mengelap air mata, bisa juga menghasilkan rasa manis untuk masa depan." Sudah hampir 1 tahun sejak Kumala meninggalkan Ciledug. Usahanya berkembang pesat. Kini ia memiliki 2 orang pegawai bantu untuk produksi, dan setiap Jumat sore, ia menjadi pengisi kelas UMKM lokal, berbagi pengalaman bagaimana membangun bisnis dari luka. Dava kini masuk TK dan makin ceriwis. Makin paham arti, rumah yang tenang. Tapi seperti yang sering dikatakan orang, masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk mengetuk pintu. Hari itu langit Bogor redup. Kumala baru saja selesai memeriksa pesanan roti sobek isi coklat dan bolu pandan yang hendak dikirim. Di teras, ia menyapu dedaunan kering sambil menyenandungkan lagu lawas. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Suara itu asing tapi familiar. Kumala menoleh. Dan dadanya seketika terasa dicekik. Aris. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, kantung mata gelap, kemeja lusuh, dan motor yang dulu ia banggakan tampak usang. Tapi matanya, mata itu masih sama. Mata yang dulu ia tunggu pulangnya. Mata yang pernah ia percaya, dan juga yang paling menyakitinya. Kumala berdiri membatu. Sapu masih di tangan. Aris turun pelan. Langkahnya ragu. Lalu ia berbicara dengan suara serak yang entah datang dari mana. "Mala." Satu kata itu saja cukup untuk membuat napas Kumala tercekat. Tapi ia tetap diam. Tenang. Tak ada air mata, tak ada pelukan. Yang tersisa hanya jarak, dan luka yang sudah dijahit dengan susah payah. Aris menunduk. "Aku tahu aku gak pantas datang. Tapi aku butuh bicara. 1 kali aja." Kumala tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya. Lalu dengan nada datar, ia berkata, "Kalau kamu mau bicara, bicara di depan. Aku takkan ajak kamu masuk rumah yang sudah tak ada tempat buatmu." Mereka duduk di bangku kayu kecil di bawah pohon mangga. Angin sore mengibaskan rambut Kumala yang kini lebih panjang dan terawat.
Sementara Aris tampak kikuk, seperti lelaki yang kehilangan pijakan. Aku kesini, karena aku kehilangan semuanya, katanya lirih. Winda? Aris mengangguk pelan. Dia ninggalin aku 3 bulan lalu. Ternyata, dia juga punya cowok lain. Selama ini dia manfaatin aku. Uang habis, motor dijual buat bayar kontrakannya. Rumah kontrakan juga sekarang aku ditendang. Nggak punya siapa-siapa lagi. Kumala hanya mendengar. Tak ada simpati dalam tatapannya. Hanya rasa datar seperti sisa teh yang basi. Dulu kamu bilang aku kaku. Ibu kamu bilang aku istri yang gagal. Kamu bela perempuan itu di depan warga. Sekarang kamu datang ke sini mau apa? Aris terdiam. Lalu, air matanya jatuh. Tangannya gemetar. Aku, salah. Salah besar. Aku pikir kamu membosankan, terlalu teratur. Tapi justru kamu itu yang paling nyata. Yang gak pernah berpura-pura. Yang gak pernah bohong. Ia menangis makin keras. Tapi Kumala tetap duduk aku. Aku kesini bukan cuma minta maaf. Aku minta, satu kesempatan lagi. Aku mau jadi ayah buat Dava. Aku mau bantu kamu. Aku mau perbaiki semuanya. Untuk sesaat, hanya suara angin dan daun bergesekan yang terdengar. Kumala menatap lelaki itu. Dulu, sosok inilah pusat semestanya. Ia pernah menunggu pesan darinya tiap malam. Pernah menahan tangis agar tak terdengar saat lelaki ini tidur dengan perempuan lain. Pernah begitu takut kehilangan, hingga ia kehilangan dirinya sendiri. Tapi hari ini, ia tak lagi gemetar melihat Aris menangis. Ia justru tenang, dan itulah kemenangan. Aris, ucap Kumala akhirnya, aku sudah memaafkanmu, jauh sebelum kamu datang. Tapi memaafkan bukan berarti membuka pintu kembali. Aris mendongak. Matanya merah. Aku bisa mulai dari nol, Mal, tolong. Kumala tersenyum kecil. Tapi itu bukan senyum nostalgia. Itu senyum perempuan yang sudah selesai dengan masa lalu. Aku juga mulai dari nol, tapi tanpa kamu. Ia berdiri perlahan. Membersihkan roti dari pangkuannya yang tertinggal remah. Kalau kamu memang mau jadi ayah, kamu boleh temui Dava suatu hari nanti. Tapi sebagai tamu. Bukan sebagai suami. Bukan sebagai bagian dari hidupku lagi. Aris hanya bisa menatapnya kosong. Tapi Kumala tahu, itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang dulu lelaki itu buat. Sebelum masuk rumah, Kumala menoleh sekali lagi. Terima kasih sudah datang. Tapi aku sudah pulang ke diriku sendiri. Dan di sini, kamu tidak punya tempat lagi. Pagi itu, kios roti Kumala di pinggir jalan kecil Bogor sudah ramai. Sejak jam 7, pelanggan mulai antre untuk mendapatkan roti sobek isi coklat dan bolu tape yang jadi favorit. 2 karyawan sibuk melayani sambil sesekali mencatat pesanan harian dari pelanggan tetap. Di balik etalase kaca, Kumala berdiri dengan celemek bertuliskan, kue rumahan Mala. Wajahnya tenang, senyumnya ringan. Tangannya terampil menata loyang baru yang baru keluar dari oven. Wangi manis bercampur dengan semangat. Tapi tiba-tiba suasana sedikit berubah. Seorang pria datang tergesa, mengenakan jaket lusuh dan wajah yang tampak kelelahan. Ia berdiri tepat di depan kios. Beberapa pelanggan melirik, beberapa mulai berbisik. Aris. Kumala tak langsung bereaksi. Ia mengangkat 1 kotak roti, memberikannya pada pelanggan, dan menatap suaminya itu dengan pandangan netral. Sudah seminggu sejak pertemuan mereka yang pertama di rumah. Kumala kira Aris sudah mengerti pesannya. Tapi rupanya belum. Mal, suara Aris parau. Tolong, aku minta waktu. Kumala memberikan kode pada karyawan agar menangani pelanggan lain. Lalu ia berjalan pelan keluar dari balik meja, berdiri di sisi kios. Aris, jangan bikin drama di sini. Ini tempat aku mencari nafkah. Tolong dengar aku dulu. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu dan Dava. Aku sadar aku hancur tanpa kalian. Aku siap berubah. Aku akan buktiin kalau aku layak. Orang-orang mulai berhenti sebentar. Beberapa tetangga Bogor mulai tahu siapa Aris sebenarnya. Si suami yang dulu berselingkuh dan ditinggalkan istrinya. Tapi Kumala tidak goyah. Ia tidak lagi merasa malu atau takut. Justru ia berdiri tegak. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang sekitar, ia berkata, roti bisa mengembang karena dipanaskan. Hatiku juga begitu. Tapi tidak untukmu. Aris terdiam. Kumala melanjutkan. Kau tahu berapa suhu yang dibutuhkan roti agar mengembang sempurna? 180 derajat. Itu panas. Itu waktu. Itu proses. Sama seperti aku. Aku sudah terbakar, Aris. Sudah hangus oleh pengkhianatanmu. Tapi aku memilih bertahan dalam oven itu, dan akhirnya, aku bangkit. Aris berlutut. Benar-benar berlutut. Mal, tolong, 1 kesempatan. Aku akan bantu jaga Dava, bantu di usaha, bantu kamu, jadi lelaki yang harusnya dari dulu aku jadiin. Kumala menghela napas. Kau datang setelah semua jadi enak, setelah semua tertata.
Tapi di masa aku berdarah-darah, kau kemana? Mal? Jangan panggil aku, Mal, seolah kita masih pasangan. Nama itu punya makna, dan kamu sudah menodainya. Aris terdiam. Beberapa pelanggan yang tadinya hanya diam kini ikut mengangguk pelan. Mereka paham. Mereka menyaksikan ini bukan sebagai drama, tapi sebagai pelajaran. Kumala melangkah mendekat, membungkuk sedikit, dan berbisik. Pergilah. Jangan paksa aku menyiksamu lebih dari ini. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada lelaki yang memohon, saat semua sudah terlambat. Setelah Aris pergi, kios kembali sibuk. Kumala kembali bekerja. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dirinya, ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Malam harinya, setelah Dava tidur, Kumala duduk di meja kerjanya. Ia membuka buku catatan yang kini sudah setengah penuh. Ia menulis. Hari ke-369. Hari ini Aris datang membawa permohonan. Tapi aku bukan perempuan yang sama saat ia tinggalkan. Dulu, aku diam karena takut ditinggal. Hari ini, aku tegas karena tahu aku pantas bahagia. Roti yang mengembang itu bukan sulap, tapi hasil dari rasa sabar. Dan aku adalah roti itu, lembut, hangat, tapi tak untuk tangan yang pernah membakar dengan kejam. Ia menutup buku dengan senyum kecil. Besok masih ada adonan baru, pelanggan baru, dan harapan baru. Tapi satu hal pasti, masa lalu tidak akan pernah lagi duduk di mejanya. Beberapa hari setelah kejadian di kios, hidup Kumala berjalan seperti biasa. Ia tak tahu bahwa saat Aris berlutut dan ia menolaknya dengan lantang, ada seseorang di antrean paling belakang yang merekam semuanya. Bukan karena ingin memviralkan, tapi karena merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam cara Kumala berdiri, tegas, tenang, dan penuh harga diri. Pagi itu, saat sedang menata roti di rak kaca, Kumala dikagetkan oleh teriakan dari dalam kios. "Bu Mala, ibu masuk Instagram, Bu?" Karyawan mudanya, Dina, datang sambil membawa ponsel. "Apa?" Kumala menoleh. Tangannya masih memegang plastik pembungkus bolu pisang. Dina menunjukkan layar. Di situ terlihat video dirinya menolak Aris, lengkap dengan suara Kumala yang berkata, "Roti bisa mengembang karena dipanaskan. Hatiku juga begitu, tapi tidak untukmu." Video itu sudah ditonton 480.000 kali. Komentar membanjir. "Speechless. Ibu ini luar biasa. Ini baru namanya elegan dalam menolak." Saya nangis dengar beliau bicara. Terlihat luka yang dalam, tapi juga kekuatan yang gak dibuat-buat. Akun media besar sudah mi-repost. Bahkan selebgram yang terkenal dengan konten pemberdayaan perempuan ikut membagikan video itu. Ibu Roti dari Bogor yang menolak mantan suaminya setelah dikhianati. Contoh bahwa luka tak perlu balas dendam, cukup berdiri dan berkata, "Cukup." Seharian, ponsel Kumala tak berhenti berbunyi. DM masuk ratusan. Telepon dari nomor tak dikenal. Undangan wawancara dari radio lokal hingga TV nasional. Kumala duduk di dapur dengan napas tak teratur. "Aku bukan siapa-siapa, Nis," katanya pada Nisa yang sedang membuat kopi. "Tapi kisahmu adalah kisah banyak perempuan, Mal," jawab Nisa lembut. "Cuma kamu yang berani mengucapkannya dengan setegas itu. Di depan orang, di depan suami sendiri." Dava masuk membawa gambar dinosaurus. Tapi kali ini dinosaurus itu sedang memanggang roti. Kumala tersenyum dan memeluk anaknya. "Ma, kamu masuk TV ya?" tanya Dava polos. "Iya, Nak, tapi bukan karena ibu selebriti. Tapi karena ibu pernah marah, dan gak membentak. Ibu pernah sakit, tapi gak membalas." 3 hari kemudian, Kumala hadir di sebuah talk show siaran langsung di TV swasta. Ia mengenakan blus sederhana warna krem dan kerudung hijau zaitun. Duduk di panggung bersama 2 narasumber lain, psikolog keluarga dan aktivis perempuan. Pembawa acara tersenyum padanya. "Bu Kumala, Anda tak hanya membuat roti yang enak, tapi juga menjadi simbol kekuatan banyak perempuan. Saat Anda menolak suami Anda secara terbuka, apa yang Anda rasakan?" Kumala menghela napas sebentar. "Saya merasa, saya sedang berdiri di depan diri saya sendiri, versi saya yang dulu. Yang diam, takut, dan merasa nggak layak. Dan hari itu, saya ingin bilang ke dia, sekarang kita udah cukup kuat. Kita bisa memilih." Tepuk tangan menggema. Kumala menunduk, matanya berkaca. Tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Setelah acara itu, usaha Kumala meledak. Pesanan datang dari luar kota. Ia kewalahan, tapi bahagia. Banyak wanita mengirim pesan. "Saya ibu rumah tangga yang diselingkuhi. Tapi lihat ibu, saya jadi berani. Saya akhirnya gugat cerai, setelah bertahun-tahun dipukuli. Makasih udah jadi inspirasi." Kumala membaca tiap pesan. Ia tak membalas semuanya, tapi ia menyimpan semuanya di hati. Malam itu, ia menulis lagi di bukunya. Hari ke-375. "Aku tak pernah ingin viral. Aku hanya ingin tenang. Tapi jika kisahku bisa jadi pelita untuk perempuan lain,
Maka biarlah suaraku menggema bukan karena marah. Tapi karena akhirnya aku tahu caranya memilih diri sendiri. Dulu aku takut dibicarakan. Sekarang aku tahu. Lebih baik dibicarakan karena berani, daripada dikenang karena selalu diam. Kumala kini bukan hanya ibu Dava. Bukan hanya penjual roti. Ia adalah simbol kekuatan bagi banyak perempuan yang sedang memulai dari nol. Dan itu semua dimulai dari satu keputusan. Menolak seseorang yang pernah ia cintai, karena ia lebih mencintai dirinya sendiri. Pagi itu, udara Ciledug terasa lebih lembab dari biasanya. Angin menyusup pelan ke ganggang sempit, menyentuh dinding rumah-rumah yang berjejer rapat. Sebuah mobil berwarna silver berhenti tepat di ujung jalan masuk RT 03. Warga yang sedang menyapu halaman dan menjemur pakaian menoleh. Dari dalam mobil, turun seorang perempuan berhijab pastel, mengenakan blus santai, dan celana panjang. Wajahnya bersih, senyumnya ringan. Seorang anak lelaki kecil keluar menyusul, membawa kantong plastik berisi oleh-oleh. Itu Kumala. Dan dia kembali, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang telah bangkit. Tujuan Kumala hari itu sederhana. Menengok Burum, tetangga yang dulu paling ia percaya. Sejak viral, Kumala tak pernah sombong. Ia hanya menunduk saat banyak media menyebutnya, Sri Kandi UMKM, simbol ibu yang bangkit, atau ibu roti viral. Tapi bagi Burum, ia tetap Kumala, perempuan yang pernah menitipkan surat perpisahan dengan tangan gemetar. Saat ia tiba di halaman rumah Burum, beberapa warga sudah mengerubungi pagar. "Bu Kumala, Masya Allah, itu beneran ibu ya?" seru Busum. "Kami nonton semua waktu ibu di TV. Hebat, Bu," sambung Pak Rahmat, tukang becak yang dulu sering mengantar Dava kecil. Kumala tersenyum, menyalami satu persatu. "Saya cuma jual roti, Pak. Sama seperti dulu, cuma bedanya sekarang roti saya ada stiker label," candanya. Orang-orang tertawa. Tapi di balik tawa mereka ada kekaguman yang tulus. Dulu, Kumala sering diremehkan. Dicap istri kaku. Dianggap terlalu banyak aturan. Tapi kini, semua mata memandangnya dengan rasa hormat yang tak bisa dibeli. Di dalam rumah, Burum memeluknya lama. "Kamu tetap seperti dulu, Mal, tapi matamu lebih tenang sekarang. Dulu kamu datang ke rumah ini sambil nahan tangis. Sekarang kamu duduk di sini bawa roti dan senyum." Kumala mengangguk. Matanya berkaca. Di dapur, aroma teh melati dan bolu tape yang ia bawa mengisi ruangan kecil itu. "Saya kesini bukan buat pamer, Bu. Saya cuma pengen bilang terima kasih. Karena waktu saya nyerah, Ibu masih percaya saya bisa." Burum menggenggam tangannya. Perempuan baik gak selalu dapat laki-laki baik, Mal. Tapi perempuan kuat akan dapat takdir yang akhirnya memeluknya dengan baik. Setelah beberapa jam berbincang, Kumala berpamitan. Tapi saat keluar rumah Burum, ia melihat satu sosok berdiri di dekat tiang listrik. Aris. Masih dengan pakaian lusuh, lebih kurus dari terakhir ia lihat. Tatapan matanya redup. Ia tak mendekat. Hanya berdiri diam sambil menunduk. Beberapa warga melihatnya. Tapi tak ada satupun yang menyapanya dengan ramah. Kumala tak berjalan cepat. Ia hanya menuntun Dava pelan menuju mobil. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh dan memandang Aris sebentar. Tak ada dendam di matanya. Tapi juga tak ada kerinduan. Yang ada hanya ketegasan. "Aku pernah mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sekarang." Aris seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Ia hanya bisa menunduk lebih dalam, karena kini semua orang tahu siapa yang layak dihormati. Di perjalanan pulang menuju Bogor, Dava bertanya dari jok belakang. "Ma, tadi itu ayah?" Kumala diam sejenak. Lalu ia menjawab lembut. "Iya, Nak, itu ayah. Tapi sekarang, kita punya jalan sendiri-sendiri. Dan ibu nggak menyesal memilih jalan kita." Dava mengangguk. Tak banyak tanya. Karena meskipun masih kecil, ia tahu, ibunya bukan hanya ibu biasa. Ia adalah sosok yang pernah jatuh, tapi tidak hancur. Yang pernah diam, tapi kini berdiri, tegak dan penuh cahaya. Malam harinya, Kumala menulis. Hari ke-384. Aku kembali ke tempat aku pernah jatuh. Tapi bukan untuk mengemis pengakuan, melainkan untuk memberi salam pada diriku yang dulu. Dan kali ini, aku berjalan melewati ganggang itu, dengan kepala tegak. Karena aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih pergi, dan berhasil kembali sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Langit Bogor sore itu cerah. Kumala duduk di teras rumah kecil miliknya sendiri. Rumah mungil bercat krem dengan tanaman sirih gading merambat di pagar, dan papan kayu bertuliskan, "Roti hangat Mala, dibuat dari luka, disajikan dengan cinta." Di sebelahnya, Dava sedang mewarnai. Di dalam rumah, aroma adonan roti dan kayu manis memenuhi udara, seperti pelukan hangat masa depan yang pernah ia ragukan akan datang. Kumala menyesap teh melatinya pelan. Sesekali ia membuka pesan-pesan masuk di ponsel dari perempuan-perempuan yang menulis tentang keberanian mereka, tentang memutus rantai luka, tentang memilih jalan yang menyakitkan tapi menyelamatkan.
Ia mengangguk pelan, mengingat masa lalu. Tapi kali ini tanpa getir. Hanya rasa syukur bahwa semua luka yang dulu membusuk, kini sudah kering dan berubah menjadi pelajaran. Dulu, ia hidup dalam bayang-bayang. Kini, ia jadi pelita bagi banyak yang gelap jalannya. Dulu, ia berbisik dalam doa penuh ketakutan. Kini, ia berbicara di panggung seminar nasional. Perempuan tak perlu kuat seperti baja, tapi cukup tahu kapan bertahan dan kapan harus melepaskan. Setiap akhir bulan, ia rutin jadi narasumber di program Perempuan Mandiri yang diadakan dinas sosial setempat. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena ia tahu ada kumala-kumala lain di luar sana yang masih membungkam mulutnya sambil memeluk luka dalam diam. Di rumah itu, tidak ada gantungan baju lelaki yang ditunggu pulang. Tidak ada suara motor yang membuat jantungnya deg-degan penuh tanya. Yang ada hanya dirinya, dan anaknya, dan dunia yang kini ia ciptakan dengan tangan sendiri. Malam itu, setelah semua roti dikemas dan pesanan dikirim, Kumala membuka buku catatannya untuk terakhir kali. Ia menulis, hari ke-400. Aku pernah diam saat dilukai. Aku pernah menunduk karena takut ditinggal. Tapi hari ini, aku tahu, dunia boleh menghancurkanku. Tapi hanya aku yang berhak menyatukan kembali kepinganku. Aku bukan istri yang ditinggalkan. Aku adalah wanita yang memilih berdiri, saat dunia menyuruhku diam. Ia menutup bukunya. Bukan karena kisahnya selesai, tapi karena sekarang, ia tak butuh lagi mencatat untuk menguatkan diri. Ia adalah kekuatannya sendiri. Dan dari teras kecil rumah mungil itu, Kumala menatap ke depan. Bukan masa lalu, tapi masa depan.